Selamat datang kembali ke Suara Tendang Boom. Ini episode yang cukup spesial karena kita kolaborasi dengan Fluxtube. Bang Fluxtube, saya dari dulu nontonin video abang. Iya. Saya paling suka video yang Arya Wiguna. Iya. Boleh diulang gak bang, yang Arya Wiguna? Hah? Yang Saya udah lupa. yang subur, ini kan kayak itu loh. Ini kan yang kamu mau. Kayak bukan gitu deh Lo bang. gue dongak banget lo. Sabar. Abang kenal banget sama saya. Abang kan Fluxtube nih. Ini kalau yang ini coklat bang, si Shia LaBeouf. Coklat. Gimana? Coklat. Si anjing coklat gitu bang. Si anjing coklat. Mirip gak sih? Jauh. Jauh banget. Nggak bisa napas lo. Ya udah gue copot aja. Iya. Kita itu tadi sebuah attempt buat ngajak kolaborasi. Iya, buat ngajak Bang Fluxtube kolaborasi karena gua sama Karama dari kecil itu nontonin banget Doraemon. Vindes. Iya. Iya. Sorry gara-gara ada Ayu tadi baru datang ngomongin Vindes. Iya. Lu tau gak sih gue tuh di Vindes langsung gitu dia. Gila. Tapi gue nonton itu yang ini tau gak sih kak? Enggak. Kaki Regen dilem. Kaki lagi gila. Iya sama Vincent lucu banget kak. Nggak tahu lagi. Dia pakai sepatu sendal. Terus Vincent dari belakang ngasih lem Korea gitu. Oke. Kakinya stuck sama sendalnya. Lucu deh pokoknya. Tapi udahlah Vincent udah gede ah. Iya. Udah. Jangan kayak gitulah. Kayak gitulah ya. Kayak gitulah, malu ah. Gue baru taunya si yang bisa menjawab semua pertanyaan. Si siapa sih? Temennya Rigel. Rigel siapa? Rigel sama Rigel. Nah, bisa juga Jeger. Jegen. Siapa yang menjawab? Ada yang kacamataan gitu yang kayak apa hukumnya gitu. Siapa? Hifzi. Itu lucu banget. Gua kayaknya kirim ke lu enggak sih? Oh iya. Ini nih. Sabar gua. Ini lucu banget lo. Parah. Jangan salah podcast lu. Enggak, sumpah. Enggak, Ayu tadi ngasih tahu tapi salah podcast. Bener. Serius lu yuk. Cewek semua. Mau ngasih liat TikTok di save cewek Sabar semua. dulu, bab. Di sini. Time out dulu bentar. Lu pasti ketawa. Sumpah. Nih buat. Gua kirim ke itu lu. Instagram lu anjing. Lu enggak buka ya? Enggak lah. Gue ngecek DM dari laki-laki. Dia udah nanti aja. Iya oke. Tapi lucu banget, itu lucu sih. Apalagi yang sedang terjadi di dunia ini? Banyak sih. Ada bulu nukang juga. Iya nukang. Kan Kan soalnya ini jadi depan rumah gue lagi bikin rumah. Rumah tangga. Aish. Enggak, di rumah ada tangga doang. Barikade. Sama balik rumah gua siapa? Barikade tuh bari kakak adik. Barikade. Barikade gitu. Ngomong apa sih lo anjing? Nah, that's why kids don't do drugs. Lanjut lagi kita ke topik pembahasan hari ini. Tapi hari ini agak sedikit berbeda ya, karena kan biasanya kita down to earth ya. Kita kan kayak, lu biasanya aja naik transportasi umum berapa kali seminggu lo? Nol ya? 0 kali. Ya udah nggak usah flexing jadinya anjing. Loh, emang kita harus flexing dulu bukannya kita mau lu masuk ini bridging. Oke, ulang. Lu biasanya naik transportasi umum itu 5-5-nya lu kendarain tuh. Iya. Gue awal udah pasti naik bus. Biasanya naik apa? Berisik sih. Makin berisik. Jadi gini, gue jelasin di depan rumah gue ya. Iya. Ada tukang galon lewat. Ada tukang galon lewat. Digongongin anjing. Tapi ngobrol dulu sama tukang. Jadi berisik banget di depan. Ribet deh. Kan ini ada rumah yang ada anjingnya. Yang lagi nukang di sini, tukang galonnya dari sini ke sini berhenti. Anjingnya di sini. gonggong Ngobrol sama tukang. Motornya nyala. Terus dia bilang, "Geber dong," kata dia gitu. "Lalu dong, malu," gitu. Jadi mereka semua tak ngeng, gonggong dong, guk gitu. Oh, combo. Konsepnya akapela aja. Akapela ya. Yuk kapan mau masuk topik pembahasannya nih? Tapi ya, dalam hidup nggak harus hal baik doang yang kita perlihatkan. Hal buruk juga. Apalagi di sosial media.
hal buruk pun kita harus perlihatkan seperti flexing. Ya. Apalagi di Instagram ya. Lu pernah nggak kayak, hah? Umur 22 udah punya 1M? Orang-orang kayak gitu tuh yang hidupnya nggak senang sebenarnya. Iya. Hah? Umur 28 gini-gini aja? Itu gua. Mobil pertama aku di usia 20 tahun. Di usia 20 tahun hampir ketangkap polisi. Beda, orang-orang punya hidup masing-masing. Beda. Tapi gue paling gak suka lagi sama orang-orang yang itu, tahu gak sih? Yang kayak, puji Tuhan di umur 25 ini aku punya rumah 12M. Kalau gentot, gak usah bobot Tuhan lah. Lah, rezeki dari Tuhan maksudnya. 12M umur 25 Bill Gates lu. Hah? Ya, Enggak. Kalau itu kayaknya masih ya udah deh kan, karena dia kayak mau, nggak tahu dia mau sombong kali ya. mau sombong? Enggak, tapi yang gue sebel tuh tau gak sih lu yang kalau di Twitter ada tuh komunitas. Kalau nder tuh apa? Nder. Iya sender gitu iya. biasa komunitas apa? Ini yang Semuanya ya? FWB base. Iya, nah gue emang liat FWB ntar ada yang mau dicolok nggak gitu? Enggak dengerin dulu. Jadi dia suka nge-crop kayak total saldonya dengan caption umur 22 tuh punya tabungan cuman segini, menurut kalian nggak apa-apa nggak sih? Tabungannya 86 juta. Flexing. Ya buat dia flexing itu. Iya, justru itu, tapi dia dengan embel-embel mempertanyakan. Oh iya. Lu tai. Iya. Iya gak sih? Atau enggak ada tulisannya yang kayak gini, Del, iPhone 16 worth it nggak sih? Soalnya aku lagi pakai iPhone 14. Itu mungkin emang mau minta input aja nggak sih? Soal gue ganti HP nggak ya? Gitu nggak sih? Kak jangan ngetes kak. Iya. Iya nggak sih? Kayaknya itu nggak apple to apple deh. Emang dia benar nanya ya? Iya. Gue langsung anjing flexing banget. Kecuali kalau dia nyanyi sambil jongkok di kali gitu. Kalau nggak kayak, aduh nggak ada duit nih, tapi lagi makan di ini Wolfgang. Maafin apaan? Steak paling mahal anjing di Jaksel. Lihat, gue aja nggak tahu saking down to earth gue. Gue baru tahu. Gue mesti kasih tahu. Apaan Wolfgang? Ada Wolfgang katanya. Fine Tahu nggak dining. sih, Tomahawk Soichiro. mirip kayak gitu. Oke. Tahu nggak sih Tomahawk 5 juta? Flexing ya? Tapi ngomongin flexing, apa? Ini ya Tommy Ronald ya? Timothy Ronald. Siapa sih namanya? Oh iya, Tommy Tommy Lim ya? M-nya 3. Siapa sih? Tommy Ronaldi. Timothy Ronaldo. Sui. Kalau ini Ciu. Bye, mau pulang. Ciu. Tapi menurut lu dia flexing apa enggak? Flexing. Kenapa? Kan dia cuma jadi crypto bro aja. Ya, tapi dia menurut gua menjelekkan pekerjaan orang lain. Emang iya? Iya kayak, lu ngapain kerja tiap hari 8 jam di komputer mulu? Kerja? Lah gua duduk anteng enak. Lah? Iya, gua pernah lihat Oh gitu dia ngomong gitu. Iya, Gue sukanya Cindo yang satu lagi. Ada cowok Cindo juga. Kevin Lim. Siapa Kevin Lim? Enggak tahu. Enggak ada, sama kayak gitu bentukannya tentang Crypto juga. finance dan gitu-gitulah. Dia pakai polo shirt gitu. Enggak bro, lu tuh nggak bisa passive income kayak gitu-gitu. Tapi dia ngajarinnya benar, terus gue yang kayak Emang yang satu nggak ngajarin benar? benar, tapi soal kripto jadi bukan ranah gue nggak bisa bilang itu benar apa enggak. Iya. Iya kan? Tapi gimana kategori orang bisa dikatakan dia itu flexing? Makanya ada yang sebenarnya flexing itu kan buat menunjukkan sesuatu hal yang dia punyai secara belak-belakan. Iya. Itu flexing. Kayak lihat nih jam gue, flexing. Iya. Tapi ada juga yang namanya humble brag. Humble brag itu apa? Dia nggak ngomong jam gue, dia ngomongnya jam berapa sih nih? Tapi jamnya Rolex gitu. Humble brag. Jadi dia nggak ngasih tau kalau Bray, Rolex. Itu kalau itu flexing. Flexing. Kalau Jam berapa sih ini sekarang? Humble brag. supaya kayak anjing jamnya Rolex. Iya gitu. Oh, tipis-tipis flexing. Iya, gitu. tipis-tipis flexing dengan embel-embel ditutupi down to earth. Iya. Misalnya gini. Flexing. Ya biasa lah, emang gue di umur 28 udah punya beberapa properti. Itu flexing. Flexing. Humble brag. Humble brag. Enggak lah, properti gue gak banyak-banyak amat, cuma ada beberapa belas. Ngerti kan? Ngerti. Ngerti kan maksudnya? Contoh ke gua. Contoh.
Misalnya mobil ya, ngomongin mobil. Mobil. Bro, lu naik apa bro? Ya, gua Porsche. Flexing. Enggak, kenapa ya? Iya maksudnya kayak, ya mobil lu Jazz misalnya, gua Porsche. Itu flexing. Itu meremehkan, itu menjatuhkan. Oh, berarti nggak usah Flexing pakai. tuh memuja dirinya sendiri, NPD. Lihat mobil gue. Nah, flexing. Itu flexing. Flexing. Kalau humble brag, mana ya mobil gue? Di depan. Buta. Gimana sih kalau humble brag kalau ngomongin mobil? Humble brag, ngomongin mobil. Lu tadi naik Porsche? Iya. Oke, di parkiran, lu ke sebelah mobil yang lu parkir, ada orang ya? Anjir, keren banget Honda Jazz lu, gue pengen punya sih. Terus masuk ke Porsche kita. Anjir. Humble brag. Itu merendahkan juga dong. Kan gue puji mobil lu bagus, gue pengen punya deh. Udah terus kita masuk ke Porsche langsung gitu. merendahkan. Iya, secara nggak langsung. Tapi lihat, gue nggak bisa naik itu karena gue udah naik ini. Gitu. Coba yuk, humble brag lagi yuk. Humble brag yuk kalau lu. Oh. Itu skin Layla yang baru tuh. Iya. Anjir, pengen banget gue punya. Gue udah ada 4 lagi sih skin yang, tapi nggak punya yang itu. Humble brag. Kawan, ini tempat lu PIM 2 apa gimana sih? Motornya keren banget. Motornya keren banget. Pernah tuh gue punya kayak gitu. Humble brag. Iya. Enggak, udah jatuh miskin tuh, udah dijual aja, udah dijual. Tapi ya, buat kalian yang nggak paham, Paham, coba, ada jelasin. penjelasan. Flexing adalah perilaku memamerkan pencapaian, harta kekayaan, atau gaya hidup mewah secara berlebihan. Flexing sering dilakukan di media sosial manapun, gitu. Berarti flexing tubuh itu bukan flexing ya? Kagak, misalnya cowok nih, Flexing. Mbak es kopi. Itu flexing kan? Itu weirdo. Tapi maksudnya gitu flexing, kayak misalkan lu di gym terus lu gini. Oh iya. Tapi kan mau lihat kayak, oh ini gua. Ya udah lihat aja, nggak usah di-post di Instagram dengan caption capek banget. Caper. Iya. Iya Iya. kan? Tapi lihat nanti gue bakal kayak gitu. Kalau cewek-cewek abis ke salon, aduh kurang bagus nih, aku cantik nggak? Minta validasi. Itu minta validasi. Terus Ya nggak sih? kalau kita bilang cantik, Thank you. Ini lu based on experience atau gimana sih? Gimana sih? Coba, gue juga masih nggak ngerti sebenarnya flexing itu sombong aja kan sebenarnya. iya sombong sih kayaknya. Itu bisa bukan secara materi doang, bisa juga dalam segi akademis, bisa juga dalam segi tubuh, kepintaran gitu-gitu loh. Oke. Achievement. Oh misalnya kayak 1+1 2. Pintar. Enggak nih. Usain Bolt abis menang beberapa kali. Menang. Dia foto dengan beberapa medalinya di situ sombong gini. Flexing. itu flexing. Achievement juga tapi. Iya, membuktikan. Oke. Tapi buat covernya Times ya udah. Kalau- Double flexing. Double flexing. Iya. Tapi ketika dia diwawancara, lu gimana waktu photoshoot itu? Gue sih sebenarnya nggak setuju dengan idenya, cuman mereka yang mau humble brag. Iya nggak sih? Kalau dia ternyata beneran emang nggak mau, tapi udah pakai aja, kan dipaksa. Nggak bisa. Lu kalau nggak mau, itu lu pasti bisa buat menolak. What you're not changing, you're choosing. Anjing, masih pembahasan masa Iya lalu. kan, iya kan. Bajing connect. Iya gitu. Iya. Oke. Tapi ya, info lagi. Dampak flexing itu juga menimbulkan kesan sombong. Sulit membedakan teman yang tulus dan mengganggu kepribadian. Menjadikan seseorang ingin terus mendapatkan perhatian. Oh jadi dia abis flexing terus kayak, ih bro, congrats, sukses. Dia seneng kali loh jadi spotlight. Kayaknya iya deh. Iya ya. And menghalangi seseorang untuk mengatasi self-esteem secara efektif. Yang kalimat itu gue nggak ngerti sih sebenarnya. Menghalangi seseorang mengatasi self-esteem secara efektif. Kayaknya malah naikin boosting self-esteem ya. Tapi nggak efektif gitu maksudnya. Kayak buat sementara. Oh iya, sementara doang. Oh, Flexing. menurut gue emang biasanya orang-orang yang flexing itu orang-orang yang nggak secure dengan dirinya sih. Yang harus ada validasi, harus membuktikan sesuatu buat orang lain. Iya. Iya nggak sih? Iya. Kalau misalnya lu nyaman dengan diri lu santai aja. Apa adanya. Iya, makanya kenapa orang-orang BCA prioritas Iya. baju jelek semua. Iya baju-baju kayak
Kok lu bisa masuk dah? Iya, yang pakai sendal, celana pendek, kaos putih doang. Iya. Itu mungkin menurut gue mereka nggak butuh flexing karena mereka udah di prioritas satu, humble brag. Silent dong, Mbak. Humble brag. Humble brag. Gue udah prioritas buat apa? Buat baju bagus gitu kan. Iya. Lu kan nasabah, Anjing. ya kan? Tapi at the same time mungkin buat mereka gue nggak butuh validasi dari siapa-siapa juga. Gue kesini cuma mau ke bank gitu misalkan Mau di pola transaksi pikir aja iya. gitu. Atau bisa juga yang orang-orang. Nah ini menurut gue masih dalam abu-abu point of view. Apa? Karena bisa juga misalkan gue tahu oh itu pakaian orang-orang kaya kayak gitu. Suatu saat gue ke bank berpakaian seperti itu. Supaya orang-orang ngeliat kayaknya dia BCA prioritas deh. Gue juga baju biasa nggak boleh masuk. Lu soalnya gak punya BCA mungkin. Iya. Oh Pak mandiri di sana Pak. Gitu. Gak tahu gue gak tahu masa lalu apa kan. Atau mungkin lu bawa beceng gak tahu. Iya. Ini bukan pistol Pak. Betul. Tapi kalau misalnya OKB itu jatuhnya flexing ya. Yang kayak OKB baru. Orang kaya bule. Iya betul. Kan. Lu blasteran ya? Iya. Kayak bule. Abis ke ini ke Yuk Korea. lanjut yuk. Orang Korea emang bule semua isinya. Operasi. Jadi bule. Boleh dong. Bebas. Lu atur aja kak. Tapi OKB jatuhnya flexing dong. OKB. OKB. Lu tadi bilang OKB. Iya nggak? Kita rewind. Tapi OKB jatuhnya flexing dong. OKB. OKB. Lu tadi bilang OKB. Iya nggak? OKB. Iya kan? Iya. Tapi OKB jatuhnya flexing ya. Kayak dia kan selalu memamerkan achievement dia kayak. Iya. Gue baru pindah nih ke rumah di Itu. BSD. Oke, congrats. Kenapa? Ada rumah BSD paling mahal. Berapa? 12M startnya. Lu ada apa dengan 12M sih? Enggak serius 12M. Tadi umur 25 12M. Lihat nih guys, rumah aku yang 12M. Satu orang lagi diomongin sebenarnya. Enggak. Oh. Gue pengen dapat 12M. Soalnya nyambung tadi, lu bilang ada orang aku di umur 25, ayo guys ke rumah pertamaku 12M. Itu yang terlintas di otak gue doang soalnya. Terus tadi di BSD lagi umur 12M. Siapa sih kak yang lu iri banget? Enggak ada. Oh damn. Nggak seru lagi. Udah tau otak gue sempit. Kecil. Iya. Sempit pemikirannya. Otaknya kecil. Iya. Flexing apa lagi? Lu pernah flexing? Udah pernah. Selalu. Tapi orang pasti pernah flexing lah ya. Kalau ditanya, bang HP lo apa? iPhone 16. Itu flexing apa benar jawab dong? Jawab kan lu nanya. Lu pakai iPhone nggak? Pakai yang 16. Flexing. Nah, cuman gue bingung nih. Kan mungkin flexing itu bisa dalam bentuk gue serius, gue mau flexing. Sama kita tahu itu bercanda, ngerti nggak? Enggak. Misalkan nih, lu ngomong ke gue. Lo silent dong. Bukannya gue udah salah nih. Masa sih? Kok bunyi? Nggak, coba misalnya lu tanya ke gue, HP gue apa? HP lu apa lo? Nggak usah dipraktekin, maksud gue udah contoh. Anjing. Terus gue jawab, iPhone 16 Pro Max lah, beli yang di Amerika. Itu kan flexing. Tapi sombong, kan konteks dalam gue ke lu, tai gitu loh, ngerti gak sih? Konteksnya bercanda. Karena mungkin orangnya gue dan lu. Tapi kalau gue gitu ke orang lain yang pakai Android bopak, pasti mikirnya gue S1. Samsung S1. Jangan disebut mereknya. Ya itu kan udah berapa tahun lalu. Lah kalau misalkan Samsung mau masuk kita, menurut dia Samsung bopak. Ya udah iPhone 1. Jangan, iPhone gak mungkin masuk ke kita juga sih, iPhone 1 gitu. iPhone 1. Gue aja gak pernah iPhone 1, iPhone dari 3 gak sih? iPhone 3G gak sih? Masa tiba-tiba 3? Pasti ada iPhone pertama lah. Ya mungkin yang pertama yang punya Steve Jobs doang, yang punya kedua punya temennya. iPhone, anggapnya iPhone. Tuh. iPhone-nya Farhan deh. iPhone-nya Farhan yang udah cuma dikaretin tuh, yang blur semua fotonya. Oh iya. Iya, Farhan itu. Kan kalau gue ngomong ke dia mungkin gue dikiranya flexing anjing. Flexing, gak kenal juga sama lu soalnya. Iya, kayak gitu gak sih? Iya. Jadi tergantung dengan siapa kita berbicara gak flexing tuh. Betul juga sih. Kalau udah kenal, jatuhnya bercandaan seperti itu. Bercanda-bercanda kayaan ya, kayak. Iya kayak gitu. Bercanda-bercanda kaya kan. Iya. Misalnya kayak lu ngomong sombong ke orang-orang, naik mobil gua aja lah, Mazda 3 baru gitu. Iya. Misalnya kalau gua dengar kayak iye gitu kan. Iya. Tapi kalau orang lain kayak apaan sih? Apalagi kalau orang kaya beneran. Ya elah baru Mazda 3 gitu. Enggak orang kaya ngelihat lu ngomong gitu. Lambo gue juga. Iya, pasti kayak gitu kan. Iya. Terus kita nengok, flexing. Ya gak sih? Soalnya lu ngomongnya dalam hati om. Iya, dia ngomong ya. Samping lu. Iya.
Tapi iya sih ya. Menurut gue tapi flexing tergantung perspektif sih. Kadang loh tapi orang flexing itu ditutupi dengan kayak bersyukur loh. Oh itu iya kan mereka kan makanya malaikat makin dikit kerjaannya. Soalnya udah pada nyatat kebaikan sendiri-sendiri di Instagramnya. Panjang-panjang orang panjang. Hah? Sehat-sehat dong. Whatever. Sehat-sehat orang panjang. Panjang-panjang orang sehat. Panjang umur gue. Lu kurang Jason Ranti, Bray. Sorry banget. Lu nggak melek lu. Sorry banget. Kacos beragados. Sorry. Coba lanjut lagi nih soal flexing dan tadi menurut gue perspektif. Ketika misalkan dari badan lu segini, suatu saat lu six pack, terus lu foto ke Instagram karena lu appreciate what you've been through. My achievement. Bionya itu. Iya, misalnya kayak gitu. Karena lu mau menunjukkan aja kalau ini sebuah journey gua dari gua obesitas sampai gua six pack. Itu kan buat lu sebuah achievement lu kan? Oke. Iya kan? Iya. Tapi buat orang lain, dia cuma tahu lu six pack. Ngapain sih lu flexing six pack lu? Ngerti gak sih? Jadi kayak Tapi maksudnya kalau misalnya satu kali doang menurut gue oke. Tapi kalau 10 kali gitu. Atau enggak misalnya nge-gym. Gue mau nge-gym supaya jadi lebih sehat nih perbedaannya nih. Gitu. Satu video atau satu foto. Terus gue kayak jelasin aja di caption. Itu menurut gue masih nggak apa-apa. Tapi kalau nge-gym kayak gimana ya nge-gym. konsepnya ya? Akun gym sebenarnya. Akun gym ya. Iya. Makanya gue sebenarnya ini nice sih pembahasan nice karena gue bingung. Tapi sebenarnya boleh apa enggak? Boleh, sah-sah aja. Sah-sah aja ya. Kayak apa sih paling gitu kan orang-orang responnya. Nah, tadi soal bersyukur. Banyak yang flexing dalam berkedok bersyukur. Nutupinnya. Iya kan? Iya. Gimana kalau emang dia bersyukur beneran, Kak? Dia mau ngasih tau ceritanya, bukan soal flexingnya, bukan soal berapa harga rumahnya. Ya kalau nggak ngomong aja kayak, tahu nggak sih, gue di umur segini tuh gue bersyukur banget, gue punya mobil bagus. Udah, nggak usah ada foto mobilnya. Nih, lu lihat sekarang ke Instagramnya Sai Halilintar. Iya. Dia lagi ngepel. Nggak, dia kayak gini. Rumahnya gede banget. Alhamdulillah, Sai udah punya rumah. Flexing apa bersyukur? Flexing. Hanya kan gini. Enggak dong, kan satunya megang. Dia nggak punya tripod, punya rumah. Nggak punya tripod. Nggak punya tripod. Iya. Maksud gue kayak gitu. Itu kan bisa aja dari dia emang bersyukur mau ngasih lihat ke orang-orangnya, ke orang-orang followers maksudnya. Achievement gue, dia punya rumah. Akhirnya gue punya rumah. Setelah penantian panjang dan gue menabung banyak banget, yang mungkin gue bisa beli rumah cukup aja. Nggak harus sebesar ini. Tapi gue nunggu 8 tahun menabung buat bisa beli rumah sebesar ini. Bisa jadi ya. Iya kan, jadi kayak oh ya mungkin itu achievement dia dan dia bersyukur karena apa yang telah dia tabung sekarang dia lagi tuai. Oh iya. Tapi kita buat orang yang nggak tahu, iyalah flexing. Ngapain sih? Iya gitu loh, ngerti kan? Makanya menurut gue ini perspektif ini double edged blade. Tapi atau enggak kayak kita butthurt kali ya? Tai dia udah punya rumah anjing, rumahnya gede lagi, lah gua gini-gini aja. Berubah, kalau tahu gitu berubah. Ya tapi kan mungkin kayak gitu. Tapi gue setuju lagi banyak banget orang butthurt sih. Iya kan? Kita mau ngomong apa aja bisa aja salah kalau perspektif mereka negatif. Betul. Yaudah gue flexing terus deh. Jangan. Lah, kurang. Gimana ya? Nggak ngerti gue. Biasanya Tio tahu nih gini-gini nih. Coba ya. Menurut kalian, contoh flexing kayak gimana aja? Nih kita nggak usah pikirin salah dan benar. Menurut kita, orang flexing kayak gimana? Contoh aja. Masuk Forbes under 30. Itu achievement banget gak sih? Iya sih, gue juga mau. Iya kan? Itu achievement berarti. Iya kan? Ya makanya, iya bingung. Tapi kalau udah, ini menurut lo kan? Nih, misalnya gue masuk Forbes under 30. Orang-orang udah tahu. Tapi gue ada, ini buat lu. Baca ya, ada guanya. Itu flexing. Oh lu ngasih Forbes ya? Iya, Forbes-nya. Udah gue tanda tangan lagi. Oh artis, dia artis teman-teman. Dia artis teman-teman. Kan gue gini. Bisa dijual di eBay. Gitu. Fotonya? Fotonya. Kenapa fotonya kayak dokter? Mohon maaf, lu di under 30-nya karena ngapain? Maling. maling. Gue basket. Basket. Orang Indonesia termuda yang masuk NBA. Nah, menurut gua kalau itu dikabarkan oleh orang lain, itu achievement.
Ya gue kalau kasih tahu ke teman-teman gue anjing flexing. Masih kayak guys teman-teman thank you banget ya gue ternyata masuk NBA. Nanti kalau teman-teman gue bilang anjing flexing banget tuh Oke. Kayaknya memberitahu dengan cara seperti itu cuma ngasih tahu. Tapi kalau ada embel-embel kesombongan, menurut gue itu baru itu flexing gak sih? Main di IBL, NBL lah. Itu udah mulai sombong kan? Ada nggak kayak lu kalian gimana achievementnya? Itu sih. Itu kok mau sih orang temenan sama lu kayak gitu? Bisa aja mereka juga update. Gue juga mau bikin usaha. Ya udah oke, nggak di NBA dong. Gue follow up Apa anjing. aja? Gue follow up anjing. Oh itu lagi catch up. Catch up kayak kalian gimana nih? Gue juga pengen doain gitu. Ya tai banget. Bohong banget. Yo coba yuk berikan satu orang yang lu lihat di Instagram lu, flexingnya ngapain? Sabar ya. Coba kita lihat Instagram sekilas. Bev tolong dong. Oh ini, contoh. Gue punya contoh. Ini yang di ruangan jawab ya. Sama yang lagi nonton boleh tulis di kolom komentar. Kita bikin acara live Seruput Nendang. Iya. Kita bilang ke semua orang di Instagram, alhamdulillah kursinya sold out. Flexing apa achievement? Apa ngasih tahu? Nah, oke. Misalkan kayak gitu ya. Lebih ke jual sponsor betul. Iya, tapi kan itu achievement kita beneran kan? Iya. Tapi kalau dilihat sama podcast lain misalkan BKR, ya elah 300 doang aja sold out ya iyalah. Kita 5.000 sold out. Itu Butthurt. Merekanya yang butthurt. mungkin atau enggak kayak Enggak deh, kita lihat sama podcast Mas. podcast Mas. Heeh. Sama Anggang Gok. Iya. Dia lagi nonton, gila kita ngepost thank you semua yang udah datang 300 sold out tiket. Terus dia bikin podcast Mas. Mas bikin Angga semuanya. WKWK gitu kan. Iya, WKWK. WKWK 300. 300 tanda tanya gitu. Gue cari, gue ajak berantem. menurut gua. Terus nggak ini kan contoh. 300 tanda tanya film bro. 300 anjing. Oh. Ada nggak film yang mungkin lebih lawas kali yang kita tahu gitu mungkin kayak Janji Joni. Godfather gitu mungkin. Iya. Tapi iya sih bingung juga Coba ya. yuk. Temen lu ngapain? Ya lu bilang najis sombong banget. Nih, gue bisa. Sepeda gue mau kejual. Puji Tuhan. Itu flexing apa bukan? Enggak, itu lu ngasih tahu. Kalau lu bilang sepeda gue yang 70 juta mau kejual. Ada nominalnya di situ. Iya nggak sih? Harus menunjukkan sesuatunya nggak sih? Ya berarti kalau misalnya HP lo apa? iPhone nggak apa-apa. Nggak apa-apa. iPhone 16 yang gue beli di Amerika itu flexing. Dan achievement balik lagi tadi. Nggak cuma materi. Iya. Contohnya, sepeda gue yang gue pakai jalan-jalan di Perancis. Itu flexing. Akhirnya dong. kejual. Itu flexing maksudnya. Tapi kan oke. bukan dalam segi materi, bukan berapa mahal sepedanya. Bisa aja sepeda ontel, sepeda apa. Tapi kan itu yang dibeli di kalimat bawahnya misalkan Prancis. gitu. Atau kan lu pakai di Perancis yang gue bawa nih waktu itu. Kalau nggak misalnya makan. Kopi. Kopi. Ini kopinya kayak yang waktu di Jerman ya? Itu mungkin tuh miripan doang gak sih? Iya gak sih? Artinya kan gue udah pernah ke Jerman. Humble brag, nggak flexing. humble Karena lu brag itu. nyocokin doang. Kalau misalkan flexing, kopinya nggak enak. Enakan waktu gue di Jerman. Sama dong. Flexing enggak dong. Karena lu menolak kopi ini. Tapi lu mau nunjukin lu flexing. Gue sih minum kopi di Jerman. Waktu itu lu ke Amnek lo. Iya. Nah, iya. Oh naik pesawat ya? Business class bro. Itu flexing. Flexing. Nggak sampai situ. Iya. Harusnya bilang, naik kapal lagi anjing. Iya. Tapi kalau lu yang ngomong humble brag, gimana? Iya. Iya humble bragnya buat business classnya gimana? Gue tahu. Humble brag cara ngasih tahu orang kalau kita naik business class. Coba. Tanya. Lu waktu itu ke Amnek ya? Iya. Naik apa ya? Naik pesawat lah. Oh iya. Tapi lama banget Kak perjalanannya 18 jam. Tapi gue gak gitu kerasa. Soalnya gue kan cuma tidur. Tidurnya kan gue cuma selonjoran, berdiri. Pesawat tidur. Iya, nonton Business film. class. Iya. Masa emang lu bisa selonjoran di ekonomi? Iya, bener ya. Pengen gue tonjok. Iya kan. Kasih tau tipis-tipis aja kayak selonjoran. Tiduran berdiri gitu. Iya. Iya sih. Tai dah. Iya juga ya. Tapi berarti flexing itu selalu negatif. Kayaknya flexing negatif sih menurut gue. Flexing negatif. Karena itu kan ada sebuah unsur kesombongan kan. Coba yuk, lu dari tadi gak mikir. Flex your muscle. Itu kalau tanding kan? Enggak. Kalau dinilai. Oke.
dari situ mungkin konteksnya adalah misal flex your muscle. Itu adalah tunjukkan, flex itu tunjukkan. Iya. Ya ini makanya bisa lu nunjukin sesuatu, flexing tuh. Tapi kalau misalnya ya bodybuilder flex your muscle untuk dinilai karena Ya dia itu lagi lagi kompetisi kan. Iya dong. Nah mungkin aja ini dinilai sama Tuhan kali ya. Oh enggak, biar dia disewa jadi PT mungkin kan. Disewa jadi PT. Campaign ya, campaign. Lagi campaign, iya. Bingung juga ya. Coba Mbak, flexing. Gue sih punya contoh. Hah? Jadi BUMN ya. Kerja Kerja di di BUMN. BUMN. Lanyard. Lagi capek. Lanyard. Enggak. Itu si cowok kacamata yang lanyardnya nangis itu yang hilang terus nangis. Iya. Gue nonton dia lucu banget sih, gue ketawa banget parah anjing. Iya. Oke, lanjut dulu. Lagi di BUMN kerjanya. Di outdoor. Outdoor. Aduh, panas banget nih. Ada Erick Thohir tapi ditampil dikit gitu. Panas banget tapi ada Erick Thohir. Humble brag menurut gue. Sebentar. Itu humble brag. Humble brag emang jauh lebih menyebalkan. Karena dia pengen terlihat gue tuh down to earth. Tapi nggak juga. Gitu loh. Ngerti gak sih? Nih, menurut gue ya. Aduh. Apa? Flexing dan humble brag nih. Ini yang terjadi di banyak banget manusia. Dia foto lagi nyetir. Iya kan? Iya. Terus bilangnya morning ride. Sambil nyetir. Jamnya mahal, mobilnya emblem ada yang lambang kelihatan. kuda. Iya gitu-gitu loh, ngerti gak sih? Itu kan lu bisa loh foto cuman kayak awan, spion. Iya gak sih? Maksud gue. Iya juga sih. Tapi dia harus kayak pakai 0,5 sambil gini. Ya sih? Mau nggak mukanya ya? Iya, kenapa nggak mukanya morning ride? Karena besok orang kaya itu Baik. baik. Atau enggak kayak lagi dulu tuh ada tren yang kayak baru beli sepatu kuncinya sosok jatuhin. Aduh. Tapi buat kasih lihat sepatunya gitu loh, tau gak sih? Itu mungkin kontennya sneakersku kali. Iya kali. Lagi jualan itu biasanya kak. Sorry. Gak apa-apa juga kak kalau sneakersku jualan ya. Ya teman-teman, Anang belinya di sneakersku Surabaya loh. Anda fotonya di pin waktu itu, gue mau beli. Terasat nggak nih? Wih, ada Anang gitu kan. Emang. Iya. Time out dulu. Flexing. Mbak, tadi apa mbak? Flexing ngapain? Pakai Hermes. Tapi fotonya nunjukin tas. Oh, Itu achievement kan? enggak dong, itu kan barang mahal. Achievement apa? Ya dia akhirnya baru kebeli tas mahal. Tapi kalau emang dia dasarnya orang kaya, Flexing. Salah satunya aja. Itu kan buat dia rutinitas gak sih? Weh, keren banget. Jadinya menurut gue nggak bakal flexing karena kayak ya gue lagi pakai ini banyak tas gue yang mahal lebih mahal kan bisa jadi gitu. atau enggak semuanya di Instagramnya fotonya megang tas. Iya. Achievement gak sih? Nggak tahu ya. Gue sih ngeliatnya flexing tetap. Sama kayak lu punya jam banyak banget tuh semua fotonya harus ada jam lu. Iya bisa jadi kolektor. Reseller. Ternyata akun jualan. Akun jualan. Iya, soalnya Mbak lihatnya di Hermes Indonesia mungkin. Iya. Oh, kok semuanya Hermes gitu kan. PO Thailand gitu. PO Thailand ya. Kenapa beli Jakarta mahal ya? Iya. Tapi berarti tipis ya achievement sama flexing dong. Buat dia mungkin achievement, tapi buat orang lain kayak ya udah kali nggak usah flexing banget. Iya gak sih? Kayaknya tergantung orangnya siapa. Iya sih. Tergantung niatnya menurut gua. Enggak kak, sebenarnya mungkin tergantungnya, tapi kita tuh bisa tahu orang ini lagi flexing atau beneran genuine sebenarnya kelihatan sih. Iya ya. Iya nggak sih? Contoh bagi-bagi makanan. Hah? Nggak mau ke sana. Masa hal baik direkam? Iya. Menurut gue sih santai aja kalau niat baik mah. Nggak usah direkam. Disorot kan. Ini Pak Marco Randy Parama. Mobil lagi. Mobil. Bagi-bagi. apa Bagi-bagi ya? mobil. Mobil. Itu namanya giveaway. Iya teman-teman. Agak panik juga sih. Lu. Jangan bagi-bagi makanan kak. Berarti flexing tuh hal jahat aja ya. Sombong. Sombong Ingat ya. kayaknya menurut gua, oke kita berdua menyetujui ini aja deh. Flexing itu terhitung kalau lu menyombongkan sesuatu. Oke. Jadi harus ada unsur sombongnya.
Oke. Tapi kalau lo mau membuktikan sesuatu dan nggak sombong, ya berarti bukan flexing. Iya nggak sih? Iya. Tapi yang paling common di sosial media Flexing flexing tete. apa? Nah, TikTok. enggak. Tok. Kalau cewek-cewek seksi, Iya. dia flexingin badannya. Iya. Flexing atau enggak? Flexing dong. Lah, tapi kan itu badan gua. Achievement dia ya. Achievement dia. Gua tiap hari nge-gym biar pantat gua bagus. Masa gue pakai hoodie terus Ya nggak apa juga pakai hoodie. hoodie-nya yang gede banget gitu loh. Billie Eilish. Iya kayak gitu mungkin Billie Eilish juga gede. popularitasnya. Popularitas. Dan lagu Birds of a Feather, Can I see your nipples, baby? Iya nih. Retweet gue. I think I am singing the wrong song. Shout out to Billy. Billy Boon. No, that's the wrong guy. Tapi flexing membingungkan buat gue ya. Sumpah. Tapi gue masih coba deh Kak, lu googling. What is the meaning of flexing? Gitu dulu aja. Kita harus tahu dulu dari bawahnya. Intinya deh. What is Intinya deh. Iya. Tanya ke Twitter coba. What? Jangan Twitter dong, lama dong. Enggak, intinya deh itu ada di. The meaning of Flexing sama sombong juga beda berarti ya? Flexing sama sombong. flexing sama sombong. Tadi makanya gue bilangnya kayak sama deh. Di mana ada unsur sombong itu lo lagi flexing. Itu kalau di Google katanya beda. Oh beda. Sombong tuh quantity gak sih? Kayak lu akan terus mau flexing. What is flexing on social media? On social media, the term flex is used to showcase or boast about one achievement. Boast. Boast itu apa tuh? Boast. Iya. Sombong. Oh, sombong Menyombongkan. tentang satu achievement atau possessions atau skills atau attributes. It's a way of demonstrating confidence, success, or superiority in a particular area. Oke, berarti flexing itu merasa dirinya lebih karena dia memiliki sesuatu. Dia superior gitu lah ya. Iya berarti. Gue punya ini nih, lu pasti nggak punya. Iya. Iya dong. Flexing kayak bersaing. Kayaknya nggak butuh si lu nggak punyanya deh. Oh. Yang penting gue-nya. Jadi menurut gue flexing itu orang sombong yang NPD. Oh. Ya nggak sih, jadinya flexing. Iya. Kalau orang sombong itu snob aja, snobby. snob apa tuh? Sombong. Oh, sombong aja ya, Iya, kayak tengil gitu loh. Ya kayak iyalah makan di gultik gue yang bayar. Itu sombong. Itu Iya, sombong. itu sombong kan? Murah banget ini makan gue bayar. Iya, iyalah murah banget, cuma 100.000 doang nih. Sombong. Karena kan itu bukan sesuatu yang dia bisa pamerkan. Iya. Kalau dia ke gultik murah itu naiknya Porsche, flexing. Oh. Capel ya. Caper. Oh. Ada itunya nggak sih menurut Berarti kalau guys? Kolom komentar bawah dong contoh flexing. berarti kalau sombong itu mulut ke mulut aja. Kayak misalnya, ayo makan yuk, gue yang bayarin. Berarti sombong itu verbal. Iya. Itu kayak anjir, sombong amat lu. Hah, kok dibayarin sombong sih? Iya. Kok sombong? Gue mau dibayarin anjir sombong. Udah nggak jadi deh. Lah orang baik ya? Iya ya. Kayak nggak gitu deh. Kak cara mainnya. Gimana sih? Flexing. Tolong tadi. Yuk, ayolah yuk. Lu paling pintar di ruangan ini yuk. Flexing apa yuk? Contoh flexing. Itu orang kalau lagi PDKT, Orang kalau lagi PDKT, terus yang cowoknya suka kayak capek ya? papi ai gitu. Papi ai itu punya yang di sana loh. NPD. Iya sih. Itu NPD nggak sih? Makanya Tapi emang NPD kan flexing ya, sombong. Iya tadi makanya dia udah sombong tapi dia mau memamerkannya. dia ngomongin dirinya sendiri. Iya, jadi self-centric ya. iya sebenarnya dia nggak peduli tentang elu tapi gue nih, gitu nggak sih? Dia nggak peduli, tapi seakan-akan mengajak lu untuk komunikasi. Hah? Kayak misalnya kayak, kamu udah pernah ke Jepang belum? Nanya dulu untuk dia nantinya flexing. Jujur iya. Kayak udah pernah sekali. Oh iya, kemana aja? Aku juga besok mau 2 minggu nih ke Jepang. Oke, ya sebetulnya itu pertama kalinya dia. Lo harus ada kata-kata yang menunjukkan dia sering ke Jepang. Naik jet pribadi. Ini orang. Oh iya kemana aja? Aku hampir tiap bulan sih ke sana.
Anjing. Tapi belum pernah ke yang ini. Mungkin itu flexing. Oke. Kalau sombong, ya elah baru sekali. Gue udah 3. Sombong. Sombong. Iya nggak sih? Ribet sih. Kayaknya tapi flexing tuh low key gak sih? Tapi itu humble Kok brag. low-key? Iya. Enggak dong, pamer pasti. Sombong itu menurut gue yang kita juga bisa lakukan kayaknya ya. Iya, sumpah. Kesombongan itu lu nggak harus punya sesuatu. Dan Lu bisa jadi orang sombong. kita juga bisa. Ini, contoh kesombongan lalu mah mending. Ah iya. Itu kesombongan kan? Iya. Perbandingannya berbanding lurus ya. Kayaknya kalau flexing, bener. Flexing itu kita nggak peduli lu apa sih. Yang penting guanya. Guanya punya ini pokoknya. Misalkan nih, contoh flexing ya. Iya. Lu lagi ngomong sama orang yang punya Lamborghini 4M, mobil lu Ferrari 2M. 2M. Lu tetap akan menyombongkan Ferrari lu. Iya. Karena lu flexing. Menyombongkan. Iya, menyombongkan. Enggak flexing. Oh. Ngerti gak sih maksudnya? Iya pokoknya Apapun yang lu mau omongin, apapun yang lu punya, gue tetap lihat gue. Iya. Gitu loh, dia nggak peduli. Lu mau punya Lamborghini Gallardo, Galer deh, apa kayak nggak peduli. Yang penting mobil gue Ferrari. Gitu gak sih? Iya. Kalau sombong? Kalau sombong ada merendahkannya. Oh. Iya. Kalau sombong ada merendahkannya ya. Misalkan, Coba. ya elah ngapain beli mobil 4M, 2M aja udah cukup kali. Oh. Ngapain beli mobil sekenceng itu, nggak bisa dipakai juga. Kayak gue mau udah cukup. Macet-macet juga. Iya tuh, menyombongkan. Merendahkan. Iya gak sih? Kayaknya iya deh. Kayak salah juga kayaknya. Contohnya yang salah sih. Contohnya yang salah ya. Harus apple to apple. Apa merendahkannya apa coba? Lu ada orang punya mobil 4M. Terus lu mau sombongin mobil 2M lu. Goblok gak sih? Gak bisa. Nggak bisa ya? Orang 4M-nya yang harus sombong. Ya elah mobil 2M doang. Ya itu. Iya. Ngikut-ngikut gua. Iya, jadi nih orang flexing ketemu sama orang sombong nih. Yang flexing naik Ferrari. Deng. Lihat dong mobil gue Ferrari bro. 4M. Ya naik Lamborghini sombong. Ya elah. Gue bisa beli 2 mobil lu. Oh iya. Sombong banget. Sombong bener gitu. Iya. Iya. Berarti yang 2M-nya flexing, yang 4M-nya sombong. Yang naik motor cengar-cengir. Keren mas. Mobil-mobilnya keren mas. Iya. Aduh mogok. Iya. Sambil ini bawa makanan di belakang. Terus di-storyin bagi-bagi ke orang. Katanya nggak mau nasi itu. Terus dia bilang, saya sih nggak bisa beli. Humble brag. Iya. Saya sih nggak butuh mobil-mobil mahal yang MM-an. Sebenarnya saya berbuat baik aja itu udah cukup buat saya. Iya, ini Pak ya makanannya ya. Iya, oke, cut. Lo pikir makan gratis? Lo pikir gue program pemerintah? Kayak gitu. Iya. Susah sih flexing menurut gue. Tapi ada nggak temen lo yang flexing atau sombong atau humble brag? Banyak deh kayaknya. Tanpa mereka sadari pun kayak mungkin gue tanpa gue sadari gue juga banyak kayak gitu deh. Iya, gue sih iya. Waktu ada iWatch gue beli. Oh, iya. Enggak, karena memang sombong banget sih. Gue kayak gini-gini mulu papa gatel supaya ada jam gue di sini. Nah, Gila ya. Tapi Karama tuh gila sih. Dia salah satu orang paling sombong yang gue tahu sih. padahal gitu-gitu aja ya. Lo tau gak? Waktu dia sebelum punya mobil, dia tuh punya casing buat Mazda 3. Gue nanya, apa tuh kak? Casing buat mobil baru gue nanti. Ngent gak sih? Kunci casing. Casing kunci. Belum ada kuncinya. Belum ada mobil. Tapi biar ditanya. Dan dia bawa ditaruh di meja. Lu bisa taruh di rumah sampai mobil lu dateng. Dibawa. Terus bilang apa? Kebawa lagi di kantong gue. Nah ini. Nah. Ya. Waktu itu dalamnya belum ada. Sekarang udah ada. Oke. Supaya tahu aja feel-nya. Ini jatuhnya flexing apa manifesting? Manifesting dong. Manifesting. iPhone 15. Gue beli casingnya dulu sebelum beli iPhone-nya. Itu manifesting supaya kayak suatu saat nanti pasti kebeli. Betul dong. Iya. Kalau enggak ya gue jual lagi casingnya. Gue lagi mikir hal lain. Mau beli motor, gue beli helmnya dulu. Manifesting. Sama delusional sih kadang-kadang ya. Nanti berarti gue tahu kak kenapa lu gak punya pacar. Apa? Beli cincin dulu.
Iya nggak sih? Gue udah beli tempatnya dulu. Jangan tempatnya, isinya. Lu nikah pakai tempat. Ya tempatnya dulu lucu. Kalau cincinnya kan nanti barengan. Makanya beli dulu aja cincinnya yang buat elu. Lah, ntar waktu lu udah punya cewek, kamu lu gak ngasih ke aku, terus lu storyin. Oh iya ya. Iya. Ada nggak yang mau gitu? Enggak. Gue sebelum punya cewek, gue beli bajunya dulu. Beli baju cewek. Iya nggak? Freak. Enggak ya? Iya kayak mau punya anak, ngidem lu. Ya siapa tahu kan punya. Gue tahu Kak, kalau lu mau cari FWB, beli kondom dulu. Ntar FWB-nya datang. Attack ya? Iya, manifest. You attack who attack you. Ada quotes you attack what you fear sih. Jadi lo harusnya kayak toket gitu. ntar makin laku makin datang. Datang iya. Iya, itu konsep Karama tuh. Sombong aja orang ngomong. Flex, enggak flexing, Gila manifesting. Gila banget. Berarti dosa nggak flexing sebenarnya di medsos? Nggak dosa, menurut gue flexing nggak dosa. Tapi flexing yang too much, menurut gua itu kayak jadinya lebay dan dosa. Kayaknya menyebalkan aja deh. Menyebalkan Tapi ya? nggak dosa, maksudnya di Alkitab ditulis sih. Lo nggak boleh sombong. Iya kan? Iya nggak sih? Tapi kan pencapaian sebenarnya dia cuma ngasih Kedoknya pencapaian, sebenarnya mau flexing. Kayaknya oke, gue ngerti. Pencapaian itu kan buat diri lu sendiri sebenarnya. Lu nggak harus ngasih tahu ke orang lain. Iya. Tapi ketika lu kasih tahu, artinya lu pengen dipuji. Iya, kecuali lu lagi ngomongnya sama teman dekat, keluarga, Iya. gitu-gitu loh. Tapi ketika lu memamerkan di sosial media apalagi, itu lu pengen semua dunia tahu. Misalnya nih, gue pengen banget punya rumah yang harganya 4M. Gue udah ngomong ke Malo nih, dari tahun ini. 6 tahun lagi, gue ngomong ke Malo. Akhirnya lo kebeli lo. Itu pencapaian. Iya, karena dia udah ngomongin. Tapi udah. kayak kalau gue bilang, gue punya rumah lo, ini rumah gue nih. Itu flexing. Gitu, ada Marlonya juga. Iya. Karama tuh 4 tahun lalu ngomong ke gue. Terus gue banting HP-nya abis itu biasanya. Nih, contoh flexing ya. Gue pengen memamerkan sesuatu. Oke. Gue ketemu Bernadia. Benar dia. Gue ajak foto bareng, gue posting di Instagram gue. Itu emang intinya biar semua orang tahu dan iri karena gue ketemu Nanat lu enggak. Itu flexing. Iya emang sengaja gitu loh dan gue bakal ngelakuin itu maksudnya. Tapi misalkan gue ini buat gue aja deh gue simpen, ya udah fotonya nggak usah gue upload. Ini kenang-kenangan yang akan gue simpen. Iya nggak sih? Setuju. Jadi gue nggak flexing, gue nggak sombong apapun. Bener sih. Nah kalau lu ditanya sesuatu, tapi lu nggak jawab jujur, tapi pada lu bohong, humble brag. Maksudnya? Lu kemarin ketemu Bernadia, foto nggak? Enggak lagi, tapi lu foto sebenarnya. Cuma gak enakan aja gak sih? Tapi orang yang tahu lu foto, najis, nggak mau ngaku, humble brag banget. Ngerti gak? Ya udah gak sih? Kita gini Gua deh, nggak ngerti. buat semua orang yang anggap gua humble brag berantem ayo satu-satu. Ayo anjing, apa anjing? Ya mungkin aja lupa anjing. Nggak bisa, masa lupa? Itu kan hal yang lu pengen banget sebenarnya. Lu baru beli mobil baru ya? Iya. Enggak lah. Oh. Tapi iya. Kan gue udah foto. Enggak, maksudnya orang nggak tahu. Orang gak tahu. Terus lu bilang enggak nih tapi. Supaya gak mau dibilang sombong aja gak sih? Tapi dia yang nanya ya. Tapi kan dia ada yang nanya. Artinya kan Nih, gue pernah cerita. enggak, misalkan dia tahu aja gitu kayak nebak. Lu punya mobil baru ya? Iya lagi, sombong. Sering nggak lu gituin? Saling sih. Iya kan? Ya HP lu baru ya? Iya. Sombong. Iri. Oh, Serius iri kan? itu iri. Iya. Kecuali kayak gue kayak Bang. iPhone-nya. iPhone-nya. baru. Lah tai, baru. Enggak, kecuali pas gue taruh lu bilang, "Lah, iPhone baru ya?" Lah, iPhone baru ya? Iya. Baru lu bilang sombong. Sombong. Nah, karena gue deketin ke lu bukan Oh ke iya, gua. iya, sombong. Iya. Sombong. Iya. Coba kopi lu deketin ke gua. Jangan. Ntar diseruput sama dia, guys. Pintar lu anjing. Apa hal dari hidup yang bisa lu atau gue flexingin? Karama sering banget bapak gue Ki Candy. Emang adik gue Marlo mantan mobil gue Mazda maksudnya. Iya kan, mobil gue Mazda kan. Ya tadi dia bilang mantan. Mantap. Oh mantap. Adik gue Marlo mantap. Eh,
Itu karena mah flexing kan jatuhnya. Flexing kalau itu mah mutlak gue juga akuin. Iya, Gue pengen iya. semua orang tahu. Iya. Dompet gue Tumi. Tumi mahal semua. Tapi nggak semahal itu kan. Emang ada yang lebih mahal? Orang-orang yang pakai Versace nonton di fuck you-in lo. Dompet gue Tumi. Dia lagi nonton. Tumi KW. Enggak, dia lagi nonton pakai topi Versace-nya yang nggak bagus itu. Tapi banyak. Sama sepatu Balenciaga. Iya itu. Iya. Preference aja. Preference aja. Ya itu achievement buat gue. Gak bisa bro, tapi lu ngomong ke semua orang, jadi itu flexing bro. Iya. Iya kan? Gitu gak sih cara mainnya? Bedanya gimana ya? Kalau gue pengen kasih tahu achievement buat gue, Ya nggak apa-apa. tergantung perspektif orang dong. Misal Mbappe juara Piala Dunia. Mbappe. Masa nggak flexing? Berarti nggak menyebalkan dong harusnya, bener nggak? Karena itu achievement buat dia. Achievement Mbappe, harus diusahakan. Mbappe juara dunia. Dia flexing number one in the world. Orang-orang kayak, ya sombong. Kan nggak mungkin. Iya, tapi kan itu tetap dia flexing, dia menunjukkan bahwa gue tuh baru menang Piala Dunia. Kalau lu contohin sama misalkan Kolomuani, dia cuma ngepost sekali. Kalau Wani siapa? Oh iya. Ke Korea anjing. Gimana ya? Iya kan? Siapa? Nih kita ngomongin bola ya tadi. Ya, Perancis menang Piala Dunia. Prancis. Mbappe Mbappe. ngepost 18 posting soal dia menang Piala Dunia. Itu lebay banget anjing. N'Golo Kante Kante. ngepost 1. Cuman bilang thanks God, gue menang 2002 berapa itu? Berarti yang flexing si Mbappe. Mbappe, yang Achievement. itu Kante. Iya gitu kan? Iya. Karena ada pembandingnya. Iya. Oh, karena ada perbandingannya. Cristiano Ronaldo bentar lagi mau golin berapa bola? 1000 bola. Gitu. Kick Andy kasih 1000 bola. Enggak usah bawa bapak gua. Enggak usah. Enggak ya? Enggak usah, beda cerita. Oke, berarti maksudnya Ronaldo berarti boleh dong kayak thanks God 2 gol lagi gua akan menyentuh rekor 1000. Itu achievement dong buat dia. Achievement. Ketika dia ngepost, siapa lagi di dunia ini yang pernah ngegolin 1000? Oh, itu flexing. Gua adalah orang pertama yang ngegolin 1000. Flexing. Lah tapi kalau kasih tahu dong. Nah, makanya kalau orang lain yang ngomong, itu achievement. Kalau kita yang bragging itu flexing. Itu delusional. Oh maksudnya kita bragging. Gua kira kita braggingin Cristiano Ronaldo. Kagak, dia bragging kayak gue udah nyentuh 1000 nih. Flexing. Itu flexing. Dia ngasih tahu ke orang, dia pengen semua dunia tahu kalau gue orangnya. Tapi kalau misalkan dikutip oleh Metro Sport, Iya. Cristiano Ronaldo baru saja memecahkan rekor dengan 1000 gol. Orang pertama yang memecahkan 1000 gol. Achievement. Tapi kan gini, menurut gue ya, misalnya gue Ronaldo nih, anjing 1000 gol loh dalam hidup gue. Gue mau kasih tahu deh ke dunia. Ini nih perjalanan kali gue tuh dari awal. Iya. Itu kan berarti jatuhnya achievement Achievement buat gue. dia. Kayak guys, 1000 gol. Misalnya dia cuma ngomong kayak gitu doang. Tapi sebenarnya di otak dia kayak, gila nih, gue udah usaha, gue udah kerja keras, 1000 gol nih selama ini. Itu kan dia achievement dong. Tapi orang-orang, gue 1000 gol nih, anjing sombong. Ya kan berarti tergantung perspektif dong. Iya kan? Kecuali kayak 1000 gol cuma gue nih yang bisa. Itu jatuhnya Sombong. karena dia ada kalimat cuma gue yang bisa. Kalau Messi bilang kayak, Messi lu bisa nggak 1000 gol? 1200. Kok ditawar? Ya kan mau ngelebihin maksudnya. Ya belum. Itu jatuhnya flexing dong. Bahwa dia seakan-akan mampu padahal belum terjadi. Hah? Kok belum terjadi? Iya enggak flexing karena dia enggak Itu punya apa-apa. berandai-andai ya? Iya, misalnya ada gue naik motor, ada orang naik Ninja. enggak motor juga itu. Oh, Naik mobil gitu, naik HRV. HRV gitu. Iya. Yaelah masih pakai motor terus gue ngomong, lu belum tahu aja 2 tahun lagi, gue naik mobil juga. Kan lu kejadian. Lu flexingin apa? Harapan. Itu artinya mimpi ya? Mimpi. Iya, udah ngayal, bacot lagi lu. Karbu lu kotor. Iya gimana ya? Ini susah sih, ini susah banget sih. Tapi maksudnya kalau flexing itu orang-orang yang kayak bacot banget gitu loh, menurut gue ya. Kecuali kayak misalnya yang tadi si Mbappe,
18 postingan. Artinya dia kayak bersyukur banget. Bisa jadi. Bisa jadi. Kecuali dia kayak ada bersyukurnya, ada flexingnya, gitu-gitu menurut gue masih bisa juga. Gue tahu lagi. Menurut gue ya, achievement itu sesuatu yang tertulis dan emang ada, bukan personal achievement. Lu beli rumah itu bukan achievement, itu personal achievement lu. Oh, personal achievement. Tapi itu bukan nggak tertulis, bukan achievement. Yang wow Iya iya di yang dunia gitu. Iya di dunia. Misalkan lu lulus kuliah, Iya. achievement Personal. karena tertulis di nama lu jadinya. Oh. Ngerti gak sih? Ada bukti nyata bahwa gue tuh achieve ini. Kayak BASE gitu di belakangnya. Base. Itu gua. Oh itu lu? Oke sorry, gue gak tahu. Gue no ya belakangnya. Iya, gue juga ada Noya Oh ada belakangnya, juga. setan. Gue NO, YA. What's the difference? Ya, kayak maksudnya gitu. Bachelor of apa Nah gitu. ini tuh humble brag. Iya kan? Gua kasih contoh, Iya kan? babi. Contohnya bisa SIKOM, tapi lu memutuskan untuk gua aja deh double degree. Ya udah deh. Iya kan? Enggak, tapi ini sumpah pure. Gua Iya. kasih contoh anjing. Orang-orang yang sombong juga bilang sumpah ini gua lagi sombong. Santai aja. Gak apa-apa. Aduh ngecek sekurang. Dibully gua babi. Gak dibully. Contoh. Iya. Contoh. Gue bisa contoh flexing juga. Apa? Gue dewa tapi sukses. Oke, konkret. Flexing. Oh, flexing. Makanya. Gue gak peduli. Lu mau double degree, lu mau gak kuliah juga. Tapi yang penting gue yang sukses. Flexing. Flexing itu. Kalau sombong, ya lah gitu doang. tapi kan gue gak punya hal yang lebih. Biasanya kalau orang sombong, dialihkannya ke hal yang gak berhubungan. Dialihkannya ke achievement lain. Iya. Misalnya kayak Contoh. gue double degree nih lo. Lah gue jago atlet renang. Mentalnya jauh ya. Iya. Gini, Contoh kan. halnya lu bilang, ya lu double degree 1 mobil, gue 2 mobil. Tapi kan gue satu Kan- mobil juga. Kan belum datang. Tapi kan maksudnya alihinnya itu kayak Enggak lah, gue gak usah ngomongin mobil baru gue lah. ini lebay. Kalau yang ini lebay ini. Humble brag. Humble brag. Konteks gitu kan. Iya. Maksudnya kayak ya lu itu, tapi dia ngelihat Nggak achievement nyambung. lainnya. Iya. Padahal nggak apple to apple. Iya. Tapi masih di ranah itu. Misalnya, gue udah nggak ngerokok nih. Misalnya lu ngomong Misal gitu. gue nggak ngerokok nih. Tapi kan masih minum. Gue ngasih tahu kesalahan gue yang lainnya sih. Gue jadi sedih dah. Apa gue mati aja ya? Gimana? Kayaknya itu contoh yang salah deh. Itu nggak ada bragging, nggak ada flexing. Itu merendahkan. Itu langsung ngehina ya. Iya. Tapi Apa ya? harus benda kayaknya deh. Enggak, tadi kan achievement juga sebenarnya yang kayak Iya, gue kan gelar. Lu punya rumah nih misalnya. gue tahu contoh tadi tuh. Ini yang misalkan apple to apple soal achievement ya. Nggak apple to apple tapi masih di ranah yang sama. Iya. Lu bilang gue double degree. Iya. Yaelah kuliah juga di tempat bokap gue. Oh. Nah iya kan, ngerti gak sih? Ah iya bisa. Gue gak punya sarjana, tapi lu kuliahnya di kuliah yang bokap gue bikin. Oh. Misalnya kayak gitu. Itu humble brag apa Enggak. flexing? Itu sombong. Oh, sombong. Merendahkan aja. Tapi maksudnya gue gak mau kalah. Iya itu sombong. Iya. Iya gak sih? Kan dia nggak mau pamerin apa-apa. Gue gak mamerin apa-apa, gue kalau gak nggak punya apa-apa. misalnya nih, gue double degree nih lo. Heeh. Terus lu bilang, ya kan di Indo. Gue pernah kok, tapi DO di Amerika. Ya, bego. Udah bego di luar negeri lagi begonya. Tapi kan di Amerika. Kalau mau bego di Indo aja. Tai lu. Oh itu, oke. Iya. Gue SMA di Amerika gitu. Oh, ngayal, ngarep. Misalnya, kalau nggak cewek gue bule. Ini mah keinginan anjing. Ini keinginan Karama yang tidak terwujud. Susah. Tapi nggak tahu kenapa. Gue sebenarnya ini kayaknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi lu tuh tahu kalau orang lagi flexing. Iya ya. Ngerti gak sih yang kayak adalah aura-aura flexingnya gitu. Coba kita lihat sekilas di Instagram. Kalau nanti gue lihat ya, ini flexing atau bukan? Yuk pikir lagi yuk. Mungkin kalau flexing pakai reward awards gitu, itu kita ngeliatnya kayak Achievement. achievement. Iya, tadi Nih. itu yang gue bilang maksudnya. Ariel Noah hingga Chef Arnold finish full marathon di Tokyo Marathon. Achievement. Karena bukan mereka yang koar-koar, gua itu orang Indonesia, salah satu orang Indonesia yang dikirim. Oh. Nggak ada kesombongan dari mereka nggak sih?
Media yang ngepost. Iya ya. Terus achievement kan, dan ketika emang lu abis kelar maraton, lu dapat medali, lu dapat sertifikat, tertulis ada datanya. Bukan personal. Personal achievement yang bisa flexingin adalah ini adalah maraton 5K tercepat gua. Oh. Sombong, flexing. Sombong. Iya. Kayak lihat nih nyet. Tapi mungkin kan karena dari mereka adalah itu kan progres gue pribadi. Gitu loh. Kita punya takaran beda-beda soal progres lu. Tapi misalnya gue posting nih, Posting. gue maraton 3 jam. Buset. Misalnya hari ini nih, Berapa km tuh? jauh deh. Jauh deh pokoknya ya, 3 jam pokoknya. Maraton berapa kali tuh? Banyak. Iya. 10K. Ya. 3 jam. Gue bilang kayak akhirnya 3 jam gue selesain. Menurut lu flexing atau sombong atau humble brag? Nggak ada tiga-tiganya, itu kayak ngasih tahu deh. Ya kan gue bilang 3 jam nih maraton 10K. 3 jam nih bos 10. Ini kayak baru kan nada nih. Iya. Jadi nyebelin nih. Hari 3 jam nih bos, Tapi senggol kan kalau dong. kalimat kan kalau ketik di feeds kan nggak ada yang tahu. Tapi maksudnya kayak 3 jam nih 10K. Gue udah Nah iya itu flexing menurut gue gua. posting nih. Tapi misalnya itu kan lu bilang flexing. Tapi kalau lu scroll ternyata tahun lalu gue tuh maraton 10K 4,5 jam. Artinya kan itu kan gue kayak supaya kalau di feeds itu ada history gue ternyata Iya, lebih ngerti bagus gua, dari ngerti. tahun lalu. Tapi kalau menurut gua tetap flexing karena itu kan personal achievement. Iya nggak sih? Oh iya. Orang-orang nggak peduli soal yang kayak rekor lu dari 10 jam ke 1 jam gitu. Nggak peduli kecuali lu keluar. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti sih. Cuma kan kalau gua ngelihat itu gila ternyata setahun ini gua udah motong 1,5 jam. Gua nggak berkuat, cuma bilang Iya, 3 ngerti jam gua. 10 km nih. Mungkin kenapa gue bisa bilang flexing? Karena lu ngepost, lu bisa simpen di galeri lu aja dan lu lihat perbedaan jamnya. Ngerti nggak? Ini personal achievement gue. Iya kali ya. Terus gue, tapi kalau lu kan sekarang semuanya udah sosial media ya. Mungkin gua tag it Nike kali ya. Jangan itu minta endorse. Jangan. Nggak, maksudnya mungkin gue ngerti. Itu kan personal achievement lu dan lu Iya. pengen mungkin inspire people to start running. Iya. Atau apapun itu intinya. Atau enggak mikirnya sosmed gue juga. Nah iya bisa juga kayak gitu. Tapi ada embel-embel mungkin public figure. Lu selebgram. Jadi apapun yang lu lakuin itu sombong. Susah ya jadi selebgram. Nah ini tai. Ini tai ini. Humble Ini brag ini. flexing. Ini Oh, kan ini flexing flexing. parah. Lu ngomong parah. Humble brag tuh enggak lah, gue bukan selebgram. Gue seleb talk. Enggak usah udah sampai situ doang. Oh sampai situ doang. Iya, tapi kan semua orang tahu lu selebgram. Gitu, humble brag. masa sih? Itu tai. Susah. Guys, ini salah satu topik paling susah yang pernah gue dapetin. Tapi orang yang suka flexing, apakah itu orang-orang yang haus akan validasi? Menurut gue iya. Iya kali ya. Iya tuh Kayak pengen dipuji mulu ya. kita udah ngomongin orang yang nggak secure sama dirinya sendiri, jadi butuh pengakuan dari hal lain. Iya kali ya. Kalau misalnya ini gue bilang, astaga akhirnya gue punya Mazda 3. Kalau yang komen, ya kok Mazda 3 kenapa nggak Mazda 5? Tanya aja Mazda 3 lu warna apa boy? Humble brag, flexing, sombong, tengil, tai. Itu Digabung ya, iya. Ah, kenapa tadi pertanyaannya kenapa nggak Mazda 5? Ya preference gak sih kalau itu? Kalau itu preference ya? Iya. Tapi kan maksudnya kayak, lah kok Mazda 3 kan misalnya di bawah performance-nya. Mungkin aja dia orang otomotif loh. Kan kita nggak tahu juga. Lah tapi kan dia juga nggak tahu budget kita berapa. Iya juga ya. Lu nggak punya hak buat ngasih tahu kayak gitu sebenarnya, kecuali dia temen lu. Iya. Kecuali nih misalkan kita nih janjian Jajan. udah mau beli Mazda 5. Gue udah beli Mazda 5. Lu akhirnya milihnya Mazda 3. Jadi gue kayaknya lu ngepost, gue komen, kok nggak Mazda 5 sih? Oh. Ngerti, ada konteksnya kan, maksudnya kayak Gue bisa jelasin. Gitu. iya. Oh iya. Atau nggak mungkin gue secara komennya juga yang kayak kita harusnya bisa bareng, mobilnya sama. Iya kali ya. Iya gak sih? Iya. Apa yuk? Nih, Apaan? Ariel Noah baru saja menyelesaikan Tokyo Enggak lah, itu kan tadi udah. Kalian kalau punya cowok atau pacar modelan gini bakal gimana? Jadi dia tuh kayak suka flexing gitu. Kadang nggak mau nyebut HP ku yang satunya mana, tapi nyebutnya iPhone 13 aku mana ya. Terus baru-baru ini dia pamer abis beli PC sama PS. Coba kita baca chatnya. Burem banget kamera, sengaja diburemin kali. Enggak sayang. Terus kameranya kayaknya aku make yang Infinix. Oh gitu.
Aku nyeting ini nggak kelar-kelar. Ya kalau emang menurut kamu Infinix-mu itu jelek kameranya, kenapa masih dipakai foto? Kan bisa pakai iPhone 13-mu itu yang jernih. Gold digger. Aku nyeting ini nggak kelar-kelar semangat. Lu tai jadi pacar. Menurut gue lu tai pacar anjing. Apa sih? Nggak ngerti gua. Tapi cowoknya juga ngibul nggak sih itu? Mengibul. Jadi kayak flexing gitu, kayak gue punya iPhone 13. Oh, kalau itu halu. Iya, ngerti gue baru sekarang. Tapi kan kita kan nggak tahu hubungannya yuk. Tapi dalam konteks ini misalkan nih, gue baru punya PC baru. Terus cewek gue minta foto. Kok buram sayang gitu. Iya, terus gue bilang, iya soalnya aku lagi pakai Samsung. iPhone aku di kamar. Oke. Itu kan satu menurut gue. Buat memberitahu perbedaannya, gue lagi pakai HP yang mana. Oke. Kalau gue bilang gini, iya nih aku pakai HP yang ini, HP yang satu lagi soalnya di kamar. Dia mana nggak tahu HP yang mana yang gue pakai, Tapi iya bener. mana yang di kamar. Iya kan? Kan WhatsApp nggak pindah-pindah? Apa? WhatsApp nggak pindah-pindah HP nggak sih? Kalau ada pada WhatsApp, Iya kalau dia punya 2 WhatsApp. beda dong. ya dia ya pasti nggak bakal ditanya HP-nya dong. Hanya kan misalnya di buram Sabar, emang WhatsApp satu HP? Serius lu? WhatsApp satu HP. Cuma nama desktop bisanya ya? Iya. Bohong aja. Iya makanya. Iya lu kan. Tapi kan yang nanya ini ceweknya. Iya. Kenapa nggak pakai iPhone 13 kamu? Iya. Artinya kan Cewek kan tahu berarti. Ceweknya udah tahu, cowoknya punya iPhone 13. Kecuali mereka pacaran gak pernah ketemu. Iya kan? Iya. Ketemu dari Mobile Legend. Siapa tahu, kayak Tio. Tio, Kan? Kalau misalnya loh, Tapi itu pacaran tai sih menurut gue. Yang ceweknya tai sih. tai sih. Kan gua nih punya PC baru. Terus gua ngasih informasi, ngabarin. Iya. Aku lagi setting ini belum kelar-kelar. Iya. Terus gue diupload di Twitter. Pacar gue flexing. Ntar kalau gue gak ngabarin bilangnya pacar gue hilang. Iya ya. Kayaknya pacar gue selingkuh deh. Menurut gue flexing dan kesombongan. Kesombongan bisa. Flexing tuh gak bisa dalam pacaran. Maksud gue itu gak sah. Elu dengan pacar lu emang akan menyombongkan hal-hal. Dan elu mau validasi dari pacar lu pasti. Iya. Iya ya. Iya gak sih? Achievement gitu. Gue contoh sangat kecil dan ini flexing terparah. Maksudnya gue flexing parah banget soal ini. Tapi hal kecil, minum air putih. Gue bakal selalu sombong dan gue ngirim foto. Lihat aku minum air putih. Itu gue menyombongkan achievement personal. Iya. Nggak penting nggak? Nggak penting. Tapi gue mau validasi dari lu pinter, hebat. Gitu dong. Kayak gitu. Ini maksudnya ranah beneran. Kalau nggak kayak muji gitu ya, kayak Iya. kamu cantik banget hari ini. Thank you. Itu validasi kan? Itu Kalau kita yang ngomong sendiri tanpa ada ala-ala ya iya ya. kita Kayak, muji aja sih. cewek siapa ini gitu. Jijik banget. Cewek siapa ini? Utuh, cewek siapa? Pengen buat pacaran gue aja. Kalau nggak posting ya di Twitter. Del, cewek gue cakep ya. Ah, itu flexing kan? Itu nyari validasi dari orang lain. Flexing dong, kan nyari validasi. Kalau gue bilang jelek, nggak dapat validasinya. Oh iya. Itu kan opini, lu nanyain opini kan. Iya ya. Kalau lu bilang, Dar, lihat cewek Ogut cakep banget. Elunya nggak peduli tentang mereka ngomong cantik apa enggak. Yang penting elunya flexing pacar. Pokoknya titik ya, titik. Titik udah. Enggak nih, contoh ya. Tadi gue bahas lagi soal tadi flexing flexing. terhadap pacar pribadi. Iya. Kalau pacar orang mungkin itu flexingnya. Iya. Tapi kalau pacar sendiri, menurut gue nggak ada flexing. Kayak tadi nih, bisa banget gue digituin sama pacar gue. Gue bilang gue minum air putih nih. Dimana posisinya gue jarang minum air putih. Iya. Dan ketika gue minum air putih, gue minta validasi dari pacar gue. Dia bisa banget ngirim ke gitu, Dar, lihat Dar, cowokku lagi pura-pura mau hidup sehat. Dia masa setiap kali minum air putih Di foto. Bisa kan? Bisa. Lah tai. Itu berarti ngapain pacaran? Iya ya, kalau masih kayak gitu ya. Iya, kecuali Ada kayak di hubungan lu, pacar lu merendahkan lu. Sayang kamu skincarean lah. Buluk. itu tai lu tai. Enggak, oke, skincarean. Iya. Masa aku lebih kinclong mukanya dari kamu? Anjir. Nah, itu maksud gue ngerti gak sih? Ada komparasi merendahkan. Oh. Itu lu flexing dengan kulit lu lebih bagus. Kedua, lu merendahkan karena ngomongin muka lu lebih nggak bagus. bagus. Iya gak sih? Iya. Tapi dalam pacaran menurut gue itu nggak bisa terjadi. Nggak boleh ya. Bahkan lu nggak bisa ngeliat lu
lu nggak bisa Kok lihat. nggak bisa lihat? Ya nggak apa-apa dong. Lu anggap itu flexing itu. Oh, Iya. Nggak bakal dianggap itu flexing karena kayak ya cuma kasih tahu doang. Karena semua flexing yang orang yang kita peduliin itu adalah personal achievement-nya mereka. Iya. Dan di kita ngelihatnya personal achievement-nya mereka. Iya, dan kita mau support gitu. Iya, dan gue berhak tahu personal achievement lu kok. Iya. Iya nggak sih? Kita mau nggak akan bilang disupport itu flexing. juga. Misalkan gue bilang apa ya? Misalnya gini nih, Contoh, gue lagi mikir. gue ada gue misalnya suka banget sama Billie Eilish, ya. Gue bilang, hey Billie, ya nothing tulus lah. Dibales. Terus gue screenshot, guys, gue chatting-chattingan sama Billie Eilish. Iya. Itu flexing dong. Flexing. Mau Biar viral kan? Iya, udah pasti. Di fallback misalnya, Billie Eilish please fall back me, di fallback. Terus gue unfollow dulu supaya kayak dia, Billie Eilish follow gue, follow ah. Lu caper parah sih. Ini makanya, nah orang-orang kayak lu yang gue jauhi di sosial media. Gue sekarang udah nggak main follow-follow dan DM-DM cewek karena itu. Supaya seakan-akan si gue yang di follow duluan. Freak. Iya kan? Enggak, gue pernah kayak gini. Gue kan punya satu akun Instagram kedua gue yang buat public sebenarnya. Oke. Followersnya banyak, lumayan kayak ada 6.000 gitu. Oke. Waktu itu Instagram gue ban, gue bikin Instagram baru, gue public, terus Instagram gue balik, gue private sekarang. Oke. Jadi gue ngepost apa yang gue mau dengan followers yang ada. Terus gue follow, kan bebas gue, mau follow siapapun. Bebas berekspresi. Gue follow cewek-cewek lucu. Iya. Dan emang itu rulesnya cuma cewek-cewek lucu yang boleh follow gue. Betul. Jadi gue follow, ada satu gue follow back. Oke. Terus taunya dia capture, dimasukin ke story-nya, Marlo ngapain sih kamu follow back? Idih. Abis itu gue unfollow lagi, gue komen, kepencet. Mampus. Kayak gitu, ngerti gak sih maksud gue? Capek ya? Ternyata gue gak bisa seperti itu, Kak. Iya. Itu, lu dengan Billie Eilish jangan kayak gitu, tahu. Kagak juga kan contoh babi. Gue juga tadi mau Dia cerita. tau gue hidup aja kagak. Iya sih, tapi tadi gue mau cerita doang dari sisi gue. Iya. Nyebelin tau sebenarnya Tapi gitu. banyak cewek sama cowok yang capel kayak gitu ya. Udah pasti kalau, gak tau ya, emang perempuan-perempuan dan Nggak semua- laki-laki. Laki-laki juga. Belum kelar Iya, ngomong. iya. Untuk perempuan dan laki-laki yang haus akan validasi dengan orang yang memiliki nama, pasti kan katro. Iya ya. Capek banget. Gua udah pasti katro kalau gue dinotis sama orang yang gue suka banget. Tapi maksudnya bukan dijadiin skema kayak kita yang ngebet gitu loh, ngerti gak sih? Misalnya nih, ada cewek ngechat lu. Terus seakan-akan kayak lu yang ngechat dia duluan, ngerti gak sih? Kayak Marlo ketemuan yuk. Kayak mau ketemuan di mana? Gua pernah Terus banget. dihapus gitu loh. Gue pernah banget lagi. Apa sih yang tren-tren TikTok mas itu? Ih, gue pernah kena kayak gitu banyak banget. Gue juga Kak. pernah kena. Ih, anjing banget. Ini anjing banget. Gue sampai komen, gue marah terus video di take down sama dia. Tapi maksud gue itu tuh nggak benar banget dan kayak itu memanipulasi data anjing. Supaya kayak kitanya kayak kok kayak ngebet banget kenal sama cewek-cewek gitu loh. Itu gila sih. Jadi gini, waktu itu gue lupa cerita fullnya. Pokoknya dia tuh kayak ngirim 2 foto, bagusan pakai baju ini apa pakai kebaya. Terus gue bilang bagus pakai kebaya, di capture cuman bagus pakai kebaya. Sama. Jadi kayak gue godain dia, gue komen kayak random, bagus kamu pakai kebaya. Iya ngerti. Atasnya dia bisa nanya pendapat gue. Ada cewek kemarin, gue nggak tahu sih gue udah masukin TikTok apa enggak. Tapi dia nanya bagusan pakai kacamata apa enggak? Random. Gue lagi bosen, gue balas aja bagusan pakai kacamata. Bisa aja tuh di capture. Gue lagi komen bagusan pakai kacamata. Ngerti. Kayak ceritanya Seakan-akan kita yang ngechat duluan. Iya, atasnya tuh kayak kok tumben kamu nggak pakai kacamata? Padahal aku lebih suka kamu pakai kacamata. Bagusan pakai kacamata. Ngerti gak sih? Ngerti. Gue juga pernah Gewes. chattingan sama cewek dulu nih. Dulu banget waktu gue jomblo ya. Terus gue chattingan, terus Sampai sekarang. ini cewek yang ini gue. Terus Dulu waktu gue jomblo. ya kan waktu itu jadian lagi. Oh, oke. Jadian foto. Nggak harus tahu hidup Iya, sorry. Gue minta maaf, Nggak harus tahu hidup gue lah. Gue minta maaf. Ini private lah. Oke. Pokoknya dulu, ini udah lama soalnya. Jadi gue bilang dulu. Terus karena gue lagi gabut intens sama dia chattingannya. Terus dia bilang kalau misalnya bangun kabarin dong gitu. Oke. Iya gue lagi gabut, oke gitu. Sorry. Oke. Terus gue bilang, hai aku baru bangun nih. Dipotong.
Itu kan pernah ada tren TikTok kayak gitu Itu kan. banget sih menurut gua sih. Saya juga ya udah jadi. Nah, gue Nyebelin ya. Tapi itu jatuhnya dia flexing dong. iya. Secara dong, nggak langsung. Iya meminta validasi dari teman-temannya kalau lihat nih, gue tuh cantik, gue dicat sama Marco. Iya. Iya gak sih? Tapi tai ya. Gue pernah ada satu kak cerita ini lumayan recent dan menurut gue rada membingungkan. Damn. Dan ini gue tahu dari orang Dia. lain. Oke. Gue tuh dimasukin ke second account-nya. Oke. Kita foto bareng. Captionnya I miss you. enggak. Captionnya kayak next time jangan clingy ya. Di Sabar dulu. Tapi kelingi. Jangan langsung marah. Enggak dong. Fotonya di mana dulu kalau saya boleh tahu? Udah ada foto pokoknya. Oke. Tapi dalam situasi Dalam situasi? dia yang ngomong ke gua, Kak, Hah. foto dulu dong. Oke. Foto. Udah. Oh gitu doang sebenarnya. Gitu selesai. Terus? Orangnya gua tahu, maksudnya gua kenal. Oke. Tapi gua nggak expect kok kayak gitu sih jadinya. Gitu, ngerti gak sih? Manipulatif ya. Validasi aja sih menurut gua. Tapi kan Tapi dengan memanipulatif orang-orang seakan-akan kita yang iya, gua yang minta foto. Kita yang gitu-gitu approach, loh, kita ngerti yang gak sih? iya. Dan maksudnya gue punya pacar, Nyet. Takutnya ya. Enggak, gue ngadu ke pacar gue. Oh ngadu. Karena maksudnya di sisi itu ya, untungnya bumi masih berputar. Untungnya gue itu cukup apa ya, jujur. Oke. Jadi ketika ada hal yang nggak gue lakukan, gue ngomong. Oke. Kayak gue ini serem nggak sih menurut lo gitu loh. Ngerti. Terus tapi ya udah, gue nggak mau berhubungan lagi aja. Oh. Awalnya gue kira kita bisa berteman gitu loh, ngerti gak sih? Ngerti. Tapi iya sih malas Ternyata sih. enggak gitu loh. Padahal kayak gue udah nganggap lu sebagai teman lagi nya, tapi kenapa lu gitu sih? Tapi males sih. Maksudnya gue kan waktu itu juga kayak seakan-akan kayak gue dibilangnya ini loh playboy. Padahal gue yang playboy. Iya, tapi maksudnya gue bilang gue sampai komen di TikTok bukti ya? itunya, gue bilang kasih lihat chat-chat yang atas. Oh, gue juga kayak lu, tapi gue nggak ngomong gitu. Gue Gua ngomong. capturein sendiri. Oh, Kan lu ngomong gini, suka kasih full message-nya. kalau gue komen gue bilang kasih lihat dong chat-chat yang atas, jangan cuma di cup. Maksudnya gue nggak. Itu tren sih waktu itu, ada tren. Iya kayak gitu. trennya. Yang lagunya ini yang kau ada jauh di sana dan aku Oh di rumah. iya. Iya. Menjadi pacar seorang Tao Ming superstar. Superstar Iya, goblok. verse 2-nya verse-nya Tika, Tao Ming Tapi seakan-akan jadi ada foto, misalnya ada foto lu sama ceweknya, di slide keduanya chatnya. Iya. Itu tuh. Motherfucker. Tapi di klub-klub gitu yang menurut gua kayak Kenapa sih yuk? menyebalkan. Iya, The gitu. day that you met you. Day of forever, say it. Salaman mulu anjing. Kalau sekarang tuh lagi trennya di TikTok tuh. Apa, Kak? Yang kayak kita putar-putar dulu yuk. Misalnya kayak pacaran sekarang tuh susah ya. Kayak what the fuck maksudnya? Kita muter-muter dulu yuk. Am I Balmond gitu. Oh itu lucu-lucu tahu. Ini yang ada bilang pacaran sekarang tuh susah ya. Iya. Masa ditanyain udah masuk kantor ente HRD, iya kan? Ada kayak gitu-gitu kan. Kayak gitu-gitu Itu tapi lucu-lucu banget sih, gue geli-geli banget. Maksudnya kayak bikin tren yang fun lah. Nggak usah fun sih, tapi nggak usah merugikan orang lain lah. Iya, maksudnya itu. Gue lagi anjing. mencoba membangun hubungan nih guys, jangan diruntuhkan dong. Gue udah sering becot, tai lu. Sia-sia nih kalau enggak. Hello, Oh, left hand. we meet again. Hello, right hand my old friend. Yang satu kasar, yang satu kok halus. Iya, kebanyakan lotion. Teman-teman jangan lupa pakai lotion ya. Gimana caranya bedain orang yang flexing sama pengen ngepost? Susah sih kalau udah ngomongin kayak gini dari tadi nih. Susah sih. Ini dari tadi kita nggak nemuin ujungnya ya guys. Jadi intinya flexing. Semua orang yang kayak kasih lihat achievement flexing. Iya, apalagi orang yang nggak gue suka. Iya. Flexing. Tapi bedanya ya lo, teman-teman kita ngepost mau flexing mau enggak, kita like.
ya achievement Iya, mungkin buat achievement, dia. iyalah. Orang-orang kayak yang lu tadi si saya itu flexing Tapi iya, maksud karena nggak gua, kenal. nih, gue ke Amerika. Iya. Gue nge-post Amerika, foto-foto di Amerika. Orang-orang yang ngeliat, iyalah flexing banget ke Amerika baru sekali. Hah? Iya kan? Itu flexing, Buat gue, ya gue gak pernah ke negara ini. flexing. Tetap. Iya. Iya. Sorry deh kalau lu cuma main di Bandung ya, bukan salah gue. Bukan salah gue. Nabung minum kopi mulu. Kopi mulu Lu kira minum kopi bisa beli tiket ke Amerika? Ngopi juga di Brooklyn aja. Itu sebuah kesombongan. Kalau tadi gue sombong karena gue merendahkan. Betul, betul. Tapi kayaknya Tapi tai banget ya, berarti kita nggak boleh ngepost apa-apa ya? Sebenarnya berarti medsosnya tempat flexing emang. Emang emang- medsos tempat flexing, simpelnya menurut gue iya. Instagram itu tempat flexing. Nggak cuma Instagram, bisa juga gue flexing di Twitter. Boleh juga. Iya, emang medsos udah kenapa lu harus TikTok juga boleh, Bos. Iya, kenapa lu kerucutin satu sih makanya? Iya. Gue satu-satu dulu biar Gak usah udah media sosial. Sosmed. Media sosial emang tempat buat mencari validasi dan kita buat flexing. Kalau gue di Twitter gue bilang pim anyone itu flexing nggak? Gua lagi itu lonely. I'm so lonely, broken angel. Kalau gue bilang pim anyone, I'll treat you cinema movie. Itu FWB Fest. Iya, emang gua nggak tahu. M garis miring 28 gitu kan. Udah booking hotel nih tapi casual partner aku gagal datang. Atau enggak kayak remake anyone? Itu tai banget. Pokoknya cari aku di retweet yang ada poninya. lu pernah nyari nggak lo? Nyari dong. Nggak ada. Ada. Nggak ada ya? Ada yang ada ya? Scroll lagi. Biasanya Alde M first. Yoi. Yoi. Aldem first dikasih red card-nya. Iya. Taunya Ada harga. iya. Ada short time, long time lah. Gimana? Kalian bisa bisnis lama lah ya. Gue pikir bisa barter exposure. Gue terekspos, lu terekspos. Barter exposure. Gue lucu banget tadi by the way, what the f***, man. Barter exposure gue lucu banget sih. Iya. Susah sih di flexingan ini nih anjing. Tapi gue nggak gitu peduli sih sebenarnya soal flexing. Kenapa tuh? Maksudnya orang bebas mau bilang gue flexing, mau bilang gue apa. Gue bakal nge-post apa yang gue mau post. Menurut gue itu sombong, menurut mereka enggak, ya udah. Menurut mereka Biasa itu aja. nggak sombong dan menurut gue sombong, ya udah. Sama aja tadi gue ngomong. Balik doang. Whatever. I mean, sosial media tadi benar lu. Gue setuju. Lu Emang dibuat kayak gitu. enggak. Bukan yang itu yang gue setuju maksudnya. Oke. Yang gue setuju adalah sosmed kita nyet. Oh, oke. Udah, gue nggak peduli tentang opini lu dan komentar lu, mau lu bilang sombong banget atau flexing banget, terserah. Ya udah. Iya, maksudnya di gua yang penting bukan itu intinya gua ngepost gitu misalkan. Tapi pun itu intinya gua ngepost, gua juga nggak peduli. Ya udah. Iya, ngerti gak sih? Ngerti. Dan apalagi di pekerjaan kayak kita nih, yang harus aktif banget Kak di sosial media. Itu. Ya kita harus ngepost hal yang orang-orang mau lihat. Iya kan? Mau nggak mau kan jatuhnya foto kalau itu. Emang bikin konten setiap hari, upload di TikTok. Tapi gue suka buat konten ini. Huhu. Hah? Siapa namanya dia? Aduh, tuh lucu banget itu dia. Pinjamin ya kak. Iya, yang ada tangannya. Iya kak. Yang dia jadi HRD tapi ngomong conversation seperti hari-hari. Oh, gue tahu, cowok ya. Cowok Iya, tapi dia selalu pakai bahasa-bahasa HRD agency. Kayak di Gojek. Iya nih gitu. kak, aku udah trade the needle ya. Nanti kita Iya. get back ASAP. Terus gue ketawa banget. Abis itu gue not interested. Hah? Supaya gak ada lagi di faktor gue. Kebanyakan. Oh, cuma itu doang. Gue sehari minimal lihat video 3. Iya. Sama ini. Om siapa sih? Duh. Nggak ngerugiin kalian kan? Bukan. Sekarang udah ada om-om yang lebih serem itu. Duh. Kenapa kontennya apa? Kontennya tentang om dia di om nakal. Lu gak tahu sih? Beneran om tapi Enggak, suaranya berat banget aja. nggak tahu gua. Terus dia bilang gini, siapa sih Bev? Gue cuma cewek-cewek joget. Yang omnya bilang gini loh, kamu mau yang panjang dan gempal gitu. Nggak tahu Terus lagi. dia abis itu cut, dia bilang takut nyaman kayak gini. Tahu gak sih? Nggak tahu. Guys, lu kalau mau komentar aduh. Lu aneh. Om 1, 2, 3. 1, 2, 3 drink. Nggak tahu. Ya gitulah ya. Apa Bev? Om
Iya Om Polos tuh namanya siapa tuh? Bukan. Ada nama panggilan dia Om. Oh. Bukan Om Polos deh kayaknya. Dia nggak polos-polos amat. Ompleng. Bukan Om Polos. Om. Enggak, dia tuh ada satu. Udahlah pokoknya nanti. Pasti ada nih di kolom komentar pasti ada. Ompong. Iya, oke. Enggak udah buset dilanjutin lagi. Apa, Om? Usaha namanya gue kan bantuin. Jangan mainan IG. Lagi nyari. Lagi nyari. Nah. Iya, sorry. Nih. Kalau misalkan Misalkan ya. gue mau rilis lagu, terus gue bilang, Sombong. iya kan? Sombong flexing. Iya kan? Iya. Teman-teman punya lagu pasti gitu kan? Iya. Tapi kan buat gue itu kan promo. Kan lu bilang tadi, iya bodo amat kan? Mau gue flexing kayak, mau gue sombong kayak. Iya, gue sih nggak peduli. Cuman gue nanya pendapat lu. Misalkan, Kalau ada yang mau dengerin dan tahu algoritmnya gitu ya nggak apa-apa. misalkan Iya. L'Arc-en-Ciel Laluku ya. akhirnya rilis album baru. Anjir. Oke. Dia promosiin album is out now. Iya. Flexing. Promo, Promo supaya didengar sih. iya kan? Jualan ya. Karena lu itu misalnya lu kan musisi. Karena mungkin aja Iya, apalagi gua Iya. bukan musisi. Orang lihatnya pasti kayak sombong banget. Iya, tapi kalau lu musisi, lu kayak gitu jatuhnya promo. Jadi ayo dengerin dong. Berarti gua nggak boleh mempromosikan apa yang bukan gue. You're saying that. Secara nggak langsung iya kan? Suatu saat gue main film, gue gak boleh promoin karena gue bukan pemain film. Maksud lu gitu? Kan lu pemain film. Lu lihat nanti 2026 gue di layar lebar bersama Reza Rahadian, Laura Basuki, Jadi apa cameo? Kameam. Jadi Nami gue. Nami. Lihat 2026. Lihat lu. Anjir tahun depan dong. Iya. Gue udah mulai harus grinding perfilman nih. Anjir. Gue lagi harus garap screenwriting sama Imaginary nih. Anjir. Gue ngobrol dulu sama Ernest Prakasa kali ya. Kalau yang sana agak lain ini agak beda. Waduh, agak beda. Agak beda. Gue mau bikin film sequelnya agak lain, judulnya Bukan Main. Anjir. Keren nggak? Keren ya, yuk. Iya. Ernest kalau mau pakai itu, idenya royalti ke gue. Gue yang bikin duluan. Oke. Lu bikin duluan nih? Enggak. Udah mulai nih? Enggak. Ini gue udah ngomong duluan. Gua bikin. Jadi agak lain, titik 2, bukan main. Bukan main. Jadi itu yang part 2-nya. Supaya nggak agak lain 2. Basic Kan banget. lagi dibuat agak lain 2. Nah, judulnya nanti agak lain, sequelnya namanya Bukan Main. Bukan main. Gitu loh. Kayak misalkan Haikyuu itu kan nama animenya. Ada lagi filmnya Battle of the Dumpster. Oke. Ada nanti yang mau keluar apa gitu Iya, kan. iya. One Piece apa? One Piece Red. Red. Ada One Piece Blue. Golden. Iya gitu kan. Iya. Nah ini agak lain. Bukan main. Bukan main. Komen lu. Yang enggak, gue nggak main. Gue sekedar writing. Iya ngasih ide. Bawahannya bukan main apa? Apa? Agak lain bukan main kan? Bawahannya lagi apa? By Nextnya. Imaginary. Enggak, maksudnya kan red, blue. Ini prequelnya. Prequelnya apa? Belum, masih. Belum. Kita godok dulu satu-satu Godok lah. dulu. Iya. Tapi gue bakal di 2026 gue tuh satu film sama Reza Rahadian. Tadi kan gue udah ngomong Laura Basuki. Ini di film Joko Anwar by the way. Tara Basro. Ini di film Joko Anwar. Oke. Jadi emang agak-agak horor tapi ini bukan horor yang hantu. Ini tuh horornya yang Sedikit komedi lah. iya ada unsur komedi tapi bukan komedi, tetap drama horor, cuman horornya bukan hantu tapi yang ke thriller. Jadi soal pembunuhan. Ada actionnya juga berarti nih. Actionnya ya pembunuhan aja, bukan yang kayak berantem, nggak ada. Cuman kita dikejar. Gue nggak boleh spill kebanyakan. Gak boleh spill kebanyakan karena emang belum keluar. Karena emang ini delusi di kepala gue doang. Iya. Gue belum minum obat gue hari ini. Kepala gue sakit banget. Jadi berisik banget nih kepala gue sekarang. Jadi gue harus udahan dan minum obat. Tapi 2006 gue beneran ada film. Amin. Sama Joko Anwar, Reza Rahadian, Laura Basuki, Tara Basro, Morgan Oey. Siapa ya lagi ya? Oh enggak. Ya kayak lu nonton Knives Out enggak? Semuanya main karakter juga. Iya. Nah kayak Knives Out Kayak gitu Knives kan. Out, Kita Knives bikinnya Out. Knives Out. Jadi kayak di sebuah rumah. Bukan rumah, kita bikinnya kayak rusun. Rusun. Terus ada satu orang meninggal tapi kayak kok janggal. Kok janggal? Kayak bukan
meninggal, tapi kayak dibunuh. Dibunuh. Ini baru dipecahin. Nah, tapi nanti semakin dekat ke pembunuhnya, satu-satu makin pada mati. Oh. Ntar tersisa siapa? Ini kayak detektif gitu lah ya. Detektif gitu. Iya. Ya, tapi agak gore gitu, jadi kayak agak Mending- parental advisory. Mending nonton Knife Out aja sih, menurut gua. Jangan nonton film gua. Iya oke, yang Glass Onion aja, Glass Onion. Bukan. Ini film gua yang nanti sama Joko Anwar. Lagi gua tulis. Lagi nulis. Nah, Oke. judulnya Judulnya apa? Rusuh di Rusun. Oke, selain flexing ternyata delusional ya. Iya. Tunggu, gua mau ngomongin, by the way, kan gua sinepil parah ya. Parah. Gue tuh dipercaya, dipercaya untuk ngomongin film-film. Oke. Ada upcoming film menurut gue bagus banget. Apa tuh? Yang main Zara Adisti, Junior Robert, Wani Darmawan, Hana Yukasano. Oke. Tapi judulnya jelek banget, Berebut Jenazah. Horor nggak? Enggak. Kok rebut-rebutan? Nah iya, filmnya bagus banget kak. Oh iya. Gue nonton trailernya sih, gue nonton filmnya. Trailernya bagus banget. Waktu judulnya keluar, Berebut Jenazah, gue gak mau nonton lagi. Jadi intinya ada yang meninggal. Terus, Rebutan. iya terus dia tuh yang kayak anaknya ini diperebutkan di agama mana. Oh. Jadi bapak ibunya beda agama. gitu. Jepang dan orang Indonesia menikah. Oke. Orang Islam dan Shinto berarti. Iya. Nah ini setelah ada bapaknya apa sih gimana gitu pokoknya bagus banget trailernya. Sinematografinya bagus, actingnya bagus. Judulnya Berebut Jenazah. Harusnya apa? Semua selain Berebut Jenazah bagus. Oke. Berebut Jenazah itu kayak film CD, isinya pocong, tarik-tarikan sama kunti. Terus ada ibu-ibu nangis histeris, itu anak saya. Jangan direbut. Berebut Jenazah itu cocok. Oh. Lu nanti nonton deh trailernya. Menurut lu cocok gak judulnya Berebut Jenazah? Ntar ya kita nonton. Entar ya. Itu maksud gue ternyata kayak damn, perfilman Indonesia udah naik banget. Iya. Kurang kreatif Kalau aja. misalnya Berebut Jenazah masuk Netflix, judulnya jadi apa ya? Kan Inggris. Stealing the Corpse. Stealing the Corpse. Iya. Iya. Itu mencuri gak sih? Mencuri mayat gak sih? Iya ya, berebut apa ya? Berebut Tek-tek tek-tekan the jenazah. the corpse ya. Iya gitu. The Dead Man. Tek-tekan the dead man. Iya itu palingan di Netflix kayak gitu. Nice. Oh, Orang-orang gitu. pasti kepo banget tuh. Iya, tapi gue pengen deh main film. Gue pengen ngikutin jejaknya si Lukman. Lukman siapa? Kak Kev. Oh Kak Kev, oke. Dia dari bikin video, tiba-tiba manggung sama Vidi. Kemarin beli Porsche, gue sebelah dibeli Porsche sih. Iya, beli Gua mau Porsche. di ulang tahun ke-24 saya, itu flexing parah. Alhamdulillah di ulang tahun ke-24 akhirnya bisa membeli mobil impian dari Jerman. Iri dan dengki. Umur 24, gue sibuk ngelinting cimeng yang gue belinya cepean tau gak? Lu beli mobil, gue cepet gue bagi 2 sama temen gue. 24 gue masih main PB lagi anjing. Iya lagi, itu soal gue masih 18 di rumah. Lu bayangin, tapi maksud gue kak, everybody gotta start somewhere. Shame Ini menurut gue hal yang gue percaya banget, kayak Lukman gitu. Dia bikin Kak Kev, parodi, bercanda, gimmick. Tiba-tiba dia untungnya dia juga main piano, terus dia bikinin ke konser Vidi, datang pura-pura nyanyi, lip sync dan segala macam. Akhirnya apa? Lari maraton di Tokyo sama Ariel Noah. Anjay. Punya Porsche di umur 24. Anjay. Pacarnya cantik, setia. Setia anjay. Gue gak tau sih, gue gak tau yang setia. Maksudnya cantik. Cantik anjay. Siapa tahu Lukman lagi nonton terus lagi berantem sama pacarnya. Iya, Gitu kan. nggak ada yang tahu. Tapi kelihatannya setia, mereka bahagia. Bahagia. Kayak gitu loh, maksud gue tuh dari simple things jadi bisa kayak gitu. Matters. Joe Taslim lu pikir terkenalnya dari apa? The Raid. Bukan. Dia itu pemeran Vita Charm. Bukannya The Raid dulu ya? Kak, tahun berapa lu lihat nanti iklan Vita Charm yang Vita Charm? Iya, tahu. Itu Joe Taslim. Masa sih? Lu lihat. Everybody gotta start somewhere. Start somewhere. That's why. Iko Uwais. Iko Uwais. Ganteng aja dari dulu. Ganteng. Itu dia, diganteng aja dari Ganteng dulu. sih, iya. Tapi gotta start somewhere. Masuk di film ini.
Apa sih itu? John Wick. John Wick. John Wick. Iya kan, udah lama. Bukan Joe Taslim, bukan Iko Uwais bego. Si Mad Dog. Mad Dog. Mad Dog. Kalau Iko Uwais di Street Fighter. Street Fighter, iya. Iya kan? Itu Joe Taslim lagi. Iko Uwais Kak, Scorpio. Joe Taslim ya? Itu Chang'e. Bukan Scorpio loh, si yang face apa? Blue. Yang beku go. Iya, Blue Frost. Bukan Scorpio. Iya itu dah pokoknya. Itu by the way juga One Street Fighter itu Mortal Kombat. Iya, itu Mortal Kombat aja. Iya, maksud gue kayak gitu loh. Iya. See? Everybody Somewhere. gotta start somewhere. Kita juga startnya di podcast ini. Where. Udah 6 tahun aja sih. Tapi ingat, konsistensi. Konsistensi. Tidak akan mengkhianati hasil. Tahun ke-7 siapa tahu tiba-tiba kita sama podcast sama Joe Rogan. Di Joe Rogan. Gorokin. Makanya kita bayangin Kak, gue Marlo. Gue Marco. Bukan kenalan. Gue kira kayak Enggak, Marlo. Indonesian Indonesian biggest movie star. Setelah 6 tahun berkarir di podcast yang gak gitu laku, dia akhirnya menjadi movie star terbesar di Indonesia disandingkan dengan Reza Rahadian. dan dapat awards dari Asia Pasifik. Iya kan? Keren gak sih? Keren. Untung ngayal gratis, cok. Kalau bayar udah miskin gue. Iya. Tapi Mas Joko kalau nonton please lah. Iya. Please lah, Mas. Gue jadi hantu juga gak apa-apa. Nggak usah Kak. Mas, Kak, tuh, lu mah nimbrung mimpi orang. Lah, Everybody gotta start iya. somewhere. Lu punya mimpi sendiri. Gue udah bilang tuh tadi 2006 gue bakal ngapain. Lu ngapain? Gini-gini aja. Jangan. You have to have dreams. Gue jadi penyanyi gue. Urusan perempuan dan wangi-wangian. Gitu. Lu jangan tuh mau jadi penyanyi. Kalau nggak jadi petinju. Sorry, nih jomplang banget nih. Jomplang banget kayak lu bilang gue mau jadi artis, at the same time mau jadi petani. Lah emang nggak boleh petinju jadi nyanyi? Shududu tus. Itu Tompi sebelum belah tete orang tuh dudududu gitu kan. Lu nggak boleh gitu tahu. Saya minta maaf. Lagian dia pakainya syududu di Indonesia. Yang pakai syududu cuma satu orang. Pernah dengar Tulus ngomong syududu? Pernah nggak dengar? Nggak pernah. Dewa 19. Nggak pernah. Pernah dengar? Kunto Aji. Enggak, cuman dia tuh boleh. Kunto Aji. Enggak Kak, A itu boleh siapapun. Tapi kalau syududu itu udah spesifik. Spesifik satu orang. Oke, gue minta maaf kalau gitu. Iya, tolong. Iya. Oke, segitu aja Iya, udah dari deh. kita. Jadi flexing nggak apa-apa lah ya. Telkom flexing, bukan Welcome. telepon biasang. Kling. Oke. Udah nih. Udah. Closing statementnya apa Marlo? Orang boleh bebas flexing, gue nggak peduli. Itu sosial media lu. Iya man. Kembangkan lah. Just do you man. Just do you. Flexing hardest. Flexing to the fullest. Iya itu maksud gue. Bebas flexingin aja udah. Orang nggak, lu bukan main karakter di hidup mereka. Omongan mereka tuh akan menjadi sebuah tulisan doang di sebuah sosial media lu. Keren. Dan kalau lu terlalu lama berpikir di opini orang lain, lu gak akan bisa berkembang boy. Anjay. Namanya juga manusia boy. Bukan nabi. Oh, ditonjok. Iya kan? Closing statement. Berbahagialah semua orang ya. Jangan lupa kita ada membership. Nabung tiap bulannya di akhir bulan bisa tuh nonton video selain podcast. Jadi money managementnya harus diatur. Iya nggak lo? Itu coach petinju sih menurut gue emang. Cocok. Sting like a butterfly, fly like a bee. Hah? Itu aja udah salah. Apa ya? Pokoknya ada bee sama butterfly ada pokoknya. Iya. Move like a butterfly, sting like a bee. Yeah. Beat. Bumblebee. Main Bumble lah. Bye. Sampai ketemu episode selanjutnya. Bye.